We all share the same destination. We all work together as one. In this place there is only one mission, and that's to be the number one. We all have the right combination. Care and quality, there's no compromise. Doing the very best to be our mission. It's something that we need to realize. It's something very special in our eyes. We are potential. Our values mean a lot. We are the people who give it all we got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. Take one step. For Our excellence, we'll do whatever it takes to touch the sky. And we have each other reach our aspirations. We know that we can do it if we try. We are potential. Our values mean a lot. We are the people who give it all we got. With a strong disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. Who are we? We are We number are number one. Who are we? one. We are number one. We are number Yeah, we are number one. one. Yeah, Secara we are virtual number aja. one. Ya, di Oh, atas ya luar teman-teman biasa. ya, via virtual tentunya ya. Oke, teman-teman. Wow, senang banget nih. Ya, teman-teman sekalian, seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya di grup, teman-teman sekalian ya, mau sambil materi yang saya sampaikan ini berjalan, mungkin boleh teman-teman sambilan untuk bisa mendownload aplikasi Basic Financial, kalkulator finansial ya, karena hari ini kita akan melakukan simulasi bersama teman-teman ya, untuk kita bagaimana caranya melakukan suatu perhitungan perencanaan keuangan ya. Oke, teman-teman sekalian, thank you buat waktu dan kesempatan pada malam hari ini, teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan Back to Basic program ya teman-teman di pertemuan ke-13 dengan judul Basic Financial Planning teman-teman ya. Tentu teman-teman tidak asing lagi gitu ya dengan bahasa ini ya teman-teman sekalian ya. Bahasanya sederhana sekali sesuai dengan artinya. Basic adalah dasar, financial adalah keuangan, planning adalah perencanaan. Berarti yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah dasar-dasar dari sebuah perencanaan keuangan teman-teman ya. Nah, kenapa sih kok basic financial planning ini penting untuk kita pelajari ya teman-teman sekalian? Kita juga perlu ingat bahwa saat ini teman-teman kita sedang berkarir ya di sebuah industri keuangan ya. Dalam hal ini industri keuangan tidak hanya perbankan teman-teman ya, namun juga ada perusahaan aset manajemen, lalu kemudian juga ada perusahaan sekuritas ya, manajer investasi dan juga asuransi tentunya. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, sangat erat kaitannya ya dalam hal ini antara asuransi dengan yang namanya keuangan ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian ya, sesuai dengan profesi kita saat ini yaitu adalah kita sebagai edukator, kita sebagai tenaga pemasar dalam hal produk asuransi yang dimana itu adalah merupakan salah satu produk keuangan. Sehingga teman-teman sekalian penting sekali ya ketika seseorang membeli suatu produk keuangan teman-teman, apakah itu akun untuk menyimpan uang dalam bentuk perbankan, apakah itu salah satu aset untuk investasi ya teman-teman sekalian, ataupun juga untuk proteksi, maka penting teman-teman sekalian untuk kita memastikan bahwa setiap nasabah yang membeli produk kita adalah nasabah-nasabah yang mengerti dengan jelas tentang produk yang dia beli, dan yang paling utama adalah mereka juga memahami teman-teman ya. Kenapa? Apa alasan kenapa mereka membeli suatu produk asuransi dan seberapa besar kebutuhannya, teman-teman. Dan mereka harus bisa mengukur. Dan kita sebagai financial advisor, teman-teman, dari Prudential, kita bertugas ya, kita memiliki kewajiban untuk bagaimana kita bisa mengarahkan nasabah-nasabah kita, mengedukasi nasabah-nasabah kita, dan juga membantu nasabah-nasabah kita untuk bisa mendapatkan produk keuangan yang tepat, teman-teman sekalian ya. Dan hari ini menarik sekali teman-teman sekalian,
kita akan belajar bersama tentang bagaimana caranya sih memulainya seperti apa dan bagaimana cara melakukannya ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin tampilkan suatu video, teman-teman ya. Ini langsung video dari regulator kita ya, teman-teman, yaitu adalah Otoritas Jasa Keuangan, ya, regulator perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang finansial seperti bank, aset manajemen, sekuritas, sampai dengan juga asuransi. So, teman-teman, mari kita saksikan video edukasi berikut ini. Perencanaan keuangan, mengelola keuangan dengan cerdas. Ini Pak Rudi. Semasa muda, Pak Rudi bekerja keras dan memiliki penghasilan yang memuaskan. Sehingga kehidupan Pak Rudi cukup mapan, dapat tinggal di rumah yang mewah, menyekolahkan anak-anaknya hingga sarjana, bahkan bisa berwisata ke luar negeri bersama keluarga. Namun ketika memasuki masa pensiun, kehidupan Pak Rudi pun berubah. Semua kekayaan yang ia miliki berangsur-angsur lenyap. Rumahnya pun dijual untuk membayar biaya hidup sehari-hari. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa dia tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya di masa tua? Apa yang salah? Hal itu semua bisa terjadi pada kita jika kita tidak dapat mengelola keuangan dengan baik. Kita harus bisa menjalani gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan kita dan menabung untuk masa depan. Kita juga harus pintar mengontrol diri dalam membelanjakan uang tersebut sehingga kita tidak konsumtif dan terjebak pada cicilan hutang yang berlebihan. Dan kita pun dapat menikmati masa depan dengan bahagia dan sejahtera. Selalu ingat formula 40-60 dan lakukan langkah-langkah berikut. Tinggalkan kebiasaan buruk menabung dari sisa. Mulai sisihkan di awal terlebih dahulu dana masa depan sebesar 10% hingga 20%. Ada di asuransi, pastikan dan atau uanglah terpersiapkan hingga 15%. Bayar terlebih dahulu serta cicilan pinjaman atau hutang kepada pihak lain agar kita tidak terkena denda besar dan harta benda disita. Dan hiburan bersama keluarga. Poinnya adalah kita setelah dikurangi investasi dan kebutuhan depan, sisanya itulah yang bisa kita gunakan konsumsi. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Oke, baik. Cukup jelas ya teman-teman tadi videonya. Oke ya, oke teman-teman sekalian, kira-kira kesimpulan apa teman-teman yang kita bisa dapatkan dari video tadi teman-teman sekalian? Boleh nggak saya minta pendapat dari mungkin 1-2 orang? Mungkin di sini ada Pak Lexi, mungkin boleh Pak Lexi ceritakan tentang dari video tadi apa sih yang bisa kita tarik kesimpulan Pak Lexi? Kalau dari saya, yang saya tarik kesimpulannya memang harus cerdas mengatur keuangan, Pak Luki. Jadi kenapa begitu, Pak? Sampai nanti supaya tetap aman sentosa hidupnya. Oke. Lalu ada lagi, Pak Lexi? Yang kedua, hidup itu memang tidak semua selalu pasti ya Pak Luki. Tidak selalu pasti sehat, tidak selalu pasti punya keuangan yang cukup. Jadi harus benar-benar bijak dalam mengatur keuangan. Betul, bijaksana dalam mengatur keuangan. Nah, keren Pak Lexi. Nah, kemudian satu lagi nih, saya juga mau nanya nih ke milenial kita nih, Bro Bagus Ananda. Halo Bro Bagus. Panggilannya apa nih? Saya manggilnya Bro Bagus ya. Boleh nggak Bro? Boleh. Oke, Bro, boleh nggak share Bro dari video tadi kira-kira Bagus menangkap ada hal apa nih dari video tentang perencanaan keuangan tadi? Ya, hampir sama seperti Kak Lexi. Jadi yang pertama itu kita harus bisa mengatur rencana keuangan. Meskipun kita saat muda berpenghasilan dan berkecukupan, tapi kita tidak bisa mengatur keuangan kita di masa tua, jadinya ya sama seperti di video berangsur-angsur akan hilang harta benda kita. Dan itulah sebabnya ada
yang namanya financial planner. Jadi itu pekerjaan kita untuk memastikan sebuah keluarga, khususnya tulang punggung keluarga, untuk menyiapkan masa depannya dia dalam soal keuangan, Pak Luki. Semuanya teman-teman udah benar gitu ya menjabarkan tentang video tadi ya teman-teman sekalian. Nah itu sebenarnya adalah salah satu video edukasi. Teman-teman bisa dapatkan video-video dari OJK di YouTube ya, di channel YouTube. Teman-teman nanti bisa pakai ya video-video tersebut ya, teman-teman boleh sharing kepada tim maupun juga kepada calon nasabah gitu ya, untuk teman-teman bisa berbagi ya, dimana di situ sebenarnya nggak cuma perencanaan keuangan sih sebenarnya, tapi juga ada yang terkait investasi dan juga terkait mengenai asuransi. Nah jadi ada 3 video utama tuh dari OJK yang sangat bagus sekali untuk teman-teman bisa share. Nah, jadi teman-teman sekalian betul sekali bahwasanya suatu perencanaan itu sangat penting kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebenarnya nggak cuma keuangan aja sih sebenarnya ya teman-teman ya. Bahkan ketika kita mengenyam pendidikan pun juga perlu perencanaan, benar nggak ya? Kita nggak mungkin juga asal nempatin anak kita ke sekolah asal-asalan, ya kan? Kita juga nggak mungkin ketika kita ambil jurusan di sekolah dulu, kita juga nggak asal ambil jurusan, kan? Semua pasti penuh dengan pemikiran. Dan tentu juga ketika misalkan buat teman-teman yang sudah berkeluarga ya, ketika teman-teman memutuskan untuk menikah ataupun berkeluarga juga pasti penuh dengan perencanaan, bener ya teman-teman ya? Walau padahal acaranya cuma semalam, tapi mikirinnya, waduh pusing banget gitu ya teman-teman sekalian gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, namun ada satu hal yang tidak disadari dan bahkan ini bisa dikatakan sedikit tabu, teman-teman. Teman-teman boleh percaya atau tidak. Di Indonesia, teman-teman ya, di negara kita ya, kita hebat dalam banyak hal, teman-teman ya. Namun ketika kita membicarakan tentang keuangan, itu sangat tabu, teman-teman ya. Sangat jarang orang membicarakan tentang keuangan. Bahkan mohon maaf ya bahasa saya, bahkan lebih tabu dari seks, teman-teman. Seriously ya. Banyak orang yang merasa ketika kita membicarakan tentang keuangan, lu ngapain sih? Ya kan, lah lu sok bijak lah gitu ya, lu sok serius lah, santai lah ya. Apalagi kalau kita ngomong sama milenial ya teman-teman ya, kita ingat YOLO ya gitu ya, YOLO gitu ya. YOLO itu adalah you only live once. Ya, kita tuh hidup cuma sekali, brother, sister. So enjoy it ya. So whatever you want, grab it gitu ya. Apapun yang kamu mau beli dulu gitu ya. Karena apa? Karena hidup masih muda, bro and sis gitu ya. Nikmatin ya, nggak salah sih ya teman-teman ya dengan pernyataan itu. Nah cuman banyak orang yang salah kaprah akhirnya ya, gara-gara ada istilah YOLO, you only live once ya teman-teman, akhirnya banyak disalahgunakan, disalahartikan teman-teman ya oleh banyak generasi milenial gitu ya teman-teman. Oleh karena itu mereka akhirnya apa? Tidak membuat yang namanya perencanaan. Hidup itu cuman mengalir saja ya. Ya udahlah, bro lu kapan misalkan mau mau menikah ya ntar lah, kapan mau beli rumah ya nanti dulu lah gitu kan. Nggak ada perencanaan teman-teman ya, padahal secara income ya teman-teman sekalian mungkin tidaklah kecil teman-teman ya. Nah sebenarnya apa yang akan kita pelajari hari ini sebenarnya tidak hanya untuk kita implementasikan terhadap calon nasabah ya teman-teman, tetapi juga untuk diri kita sendiri teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya pelajaran ini sebenarnya adalah untuk bagaimana kita mendalami lagi tentang pentingnya melakukan perencanaan keuangan teman-teman sekalian. Nah, kenapa lahir suatu profesi financial planner teman-teman ya? Financial planner ini sebenarnya basically-nya adalah ini ya teman-teman ya, apa dan siapakah perencana keuangan dan mengapa profesi ini muncul teman-teman ya. Nah jawabannya adalah teman-teman ya, yang pertama pasti dong ya, ketika kita melakukan perencanaan keuangan pasti yang namanya perencanaan pasti ada tujuan. Ya, kalau misalkan pernikahan berarti tujuannya adalah untuk bisa melakukan pernikahan. Kalau misalkan tujuannya adalah perencanaan katakanlah karir ya berarti untuk bisa mencapai suatu karir. Kalau misalkan ini adalah perencanaannya adalah perencanaan keuangan ya berarti yang dituju adalah dalam hal tujuan keuangan teman-teman sekalian. Nah, namun teman-teman sekalian ya, di luaran sana ternyata di Indonesia ini penetrasi teman-teman ya untuk edukasi tentang keuangan itu sangat minim. Bahkan kalau teman-teman sadari di sekolah saja ya teman-teman, dari kita TK sampai S1 sampai S2 teman-teman nggak ada yang namanya pelajaran mata kuliah perencanaan keuangan. Percaya saya ya teman-teman, kecuali kalau memang jurusan sekolah kita adalah financial planner ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita ngambil CFP ya, Certified Financial Planner, baru di situ kita diajarkan, dan itu pun juga suatu pendidikan yang informal ya. Nah kalau misalkan teman-teman ketahui di Indonesia itu selama ini yang diajarkan ya, belajar yang pintar, lalu kemudian perdalam skill gitu ya, lalu kemudian cari pekerjaan yang baik, cari bisnis yang baik supaya Anda bisa
kaya. Bener ya, nggak salah itu semua teman-teman. Tapi ada satu yang lupa ya, ketika Anda sudah kaya, ya ketika Anda sedang berproses untuk menjadi kaya, nah ada satu hal yang harus Anda juga ternyata ketahui teman-teman yang tidak diajarkan di bangku sekolah sekalipun, yaitu adalah bagaimana caranya mengelola. Teman-teman sekalian, tentu teman-teman sering baca berita ya di Amerika Serikat sana, dulu tuh ya teman-teman ya, di Amerika itu ngetren sekali dengan yang namanya lotre. Ya, lotre itu kalau istilah Indonesia tuh mirip-mirip kayak togel lah begitu teman-teman. Nah dulu sebenarnya di Indonesia tuh ada juga sistem lotre tapi yang legal. Saya lupa namanya. Mungkin Bu Pertiwi atau Dr. Lusen pernah dengar nggak ya? Dulu di Indonesia tuh ada gitu teman-teman. Jadi kita kayak beli nomor terus kemudian nanti ketika keluar wah kita dapat duitnya. Nah teman-teman kalian ada suatu kisah menarik nih. Masih ingat namanya Bu Pertiwi? Apa ya? Itu tuh kayak SDSB. SDSB ya Bu ya. Apa itu Bu singkatannya? Enggak tahu, Pak. Gitu ya. Tapi sistemnya kayak gitu betul ya Bu Pertiwi ya. Jadi kayak model-model mirip-mirip kayak lotre gitu ya Bu ya. Iya. Cuman legal. Itu paling rame dulu tuh Pak, SDSB. Paling rame ya. Woi, orang kaya tuh Pak yang jadi bandar. Bener ya. Nah begitu teman-teman. Nah jadi gini teman-teman ya. Ketika seseorang tidak memiliki yang namanya pengetahuan tentang perencanaan keuangan teman-teman ya, percayalah ya teman-teman, sebanyak apapun uang yang kita berikan kepada mereka, maka pasti itu bisa dipastikan bahwa uang itu tidak akan istilahnya bisa dikelola dengan baik oleh mereka dan akan habis dengan cepat teman-teman ya. Karena di Amerika juga banyak ya, bahkan nggak hanya di Amerika, di Indonesia juga banyak bahwa cerita orang yang tiba-tiba kayak mendadak entah karena lotre, warisan dan lain sebagainya ya teman-teman, yang mereka nggak punya wawasan tentang perencanaan keuangan, akhirnya ketika mereka mendapatkan harta kaget gitu ya teman-teman ya, akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka bingung, ya kan? Mereka bingung karena nggak punya planning, nggak punya ilmunya, jadi mereka bingung, gila ya, saya biasanya punya penghasilan cuma 5 juta per bulan, sekarang bisa dapat tiba-tiba 5 miliar, bayangkan. Ya, nah otomatis teman-teman yang mereka lakukan apa, teman-teman sekalian? Ya yang mereka lakukan karena mereka nggak punya perencanaan, ya sudah, ya mereka beli apa yang ada di depan mata, apa yang mereka inginkan itu yang mereka beli, memenuhi hasrat keinginan mata, keinginan pikiran, keinginan hati, keinginan mulut. Ya, mereka pengen pergi ke sana, makan ini dan lain sebagainya. Dan akhirnya teman-teman ya bisa teman-teman bayangkan dan teman-teman juga pasti sudah tahu endingnya seperti apa. Ya, dari yang semula mereka kekayaannya cuma sekian, ya teman-teman ya, ketika mereka mendapatkan kekayaan yang sekian, karena mereka nggak punya basic financialnya teman-teman, otomatis kekayaan yang sekian ini juga nanti otomatis akan menyusut menjadi sekian. Nah, pengertian berarti ini maksudnya apa teman-teman? Penting sekali namanya yang kita memiliki basic financial planning-nya, ya, basic financial education-nya, teman-teman ya. Kenapa? Karena ibarat kata seperti halnya galon, teman-teman sekalian, ya, atau kendi air. Ketika kita hanya bisa menampung 1 liter air dan tiba-tiba kita dicurahkan air sebanyak katakanlah 20 liter, teman-teman, maka berapa yang bisa kita tampung? Hanya sesuai dengan kendi yang kita punya. Betul ya teman-temannya, 1 liter. So teman-teman sekalian, penting buat kita juga mengupgrade kendi kita. Kendi itu berbicara tentang skill, knowledge, teman-temannya, experience kita. Ya, tujuannya apa? Supaya kita bisa menampung berkat yang lebih besar. Ya, so teman-teman sekalian bersiaplah ya, bersama dengan Prudential Anda akan menjadi orang yang berbeda ya. 5 tahun ke depan kita bisa saksikan ya, ketika Anda konsisten, ketika Anda menjalankan bisnisnya dengan baik teman-teman, saya yakin 5 tahun ke depan teman-teman akan menjadi pribadi yang berbeda dan teman-teman akan menyaksikan kendi yang teman-teman dulunya mungkin ketika baru join di Prudential mungkin katakanlah kendi yang hanya bisa menampung katakanlah 500 ml, saya yakin dan percaya ketika 5 tahun lagi nanti teman-teman akan punya kendi ya minimal 2 atau 4 sampai dengan 4 kali lipat ya teman-teman sekalian. So oleh karena itu kita siapkan dari sekarang ya. Nah teman-teman sekalian, profesi yang akan kita lakukan ya teman-teman bersama dengan Prudential sangat erat kaitannya dengan hal ini gitu ya. Tujuannya adalah yaitu untuk bisa memenuhi tujuan finansial. Oleh karena itu perlu kita lakukan suatu aktivitas ya yang bernama perencanaan keuangan. Betul ya teman-teman sekalian. Nah oleh karena itu terlahirlah profesi financial planner. Lantas siapa saja Pak yang bisa menjadi seorang financial planner? Sebenarnya teman-teman, menurut regulasi yang ada di negara kita di Indonesia, seseorang layak dikatakan menjadi certified financial planner ya, itu apabila seseorang tersebut telah menyelesaikan teman-teman program studi sertifikasi ya teman-teman sekalian yang bernama certified financial planner gitu ya, yang dimana di situ ada beberapa tahapan dan stepnya, dan ketika mereka sudah bisa mencapai itu maka mereka layak untuk menyandang gelar CFP teman-teman ya, Certified Financial Planner. Nah mungkin teman-teman kalau misalkan banyak ketika melihat pembicara-pembicara, wah gelarnya kayaknya kayak kereta gitu ya. Ada CFP, ada QWP ya. QWP itu adalah Qualified Wealth Planner teman-teman ya. Jadi
Itu semua adalah gelar-gelar di bidang finansial ya. Di dalam asuransi pun juga ada teman-teman ya, yaitu dari Loma teman-teman sekalian. Nah, teman-teman nanti bisa dapatkan ini semua gitu ya. Teman-teman nanti bersama dengan Prudential, teman-teman bisa tingkatkan skill dan knowledge teman-teman sekalian. Nah, tapi semuanya berawal dari sini, teman-teman. Oke? Nah, kita mau belajar teman-teman tentang basic financial planning ini. Nah, kita mau bahas dulu nih, teman-teman. Kira-kira apa sih definisi dari perencanaan keuangan? Definisinya adalah suatu proses ya, teman-teman, di mana seseorang individu berusaha ya, namanya juga punya tujuan, berarti dia berusaha untuk memenuhi apa? Tujuan-tujuannya, yaitu dalam bentuk financial. Melalui pengembangan dari sebuah rencana keuangan yang komprehensif. Nah, kuncinya adalah dalam hal ini adalah rencana yang komprehensif. Maksudnya adalah komprehensif ini pengertiannya nggak cuman bagaimana caranya mendapatkan uang, tapi bagaimana caranya mengelola, teman-teman ya. Komprehensif itu pengertiannya menyeluruh. Jadi dalam hal ini perencanaan dalam hal ini bagaimana dia mengelola income-nya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk dia bagaimana men-saving untuk bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik gitu ya, teman-teman. Makanya tadi di video tadi kan ada yang berapa tuh persen? 40 ya, teman-teman ya, di mana ada rumusnya, yaitu adalah pendapatan dikurangi dengan investasi sama dengan pengeluaran. Nah, itu basic, teman-teman, yang kadang sering orang lupakan ya. Banyak acap kali orang itu mereka melakukan adalah ketika mendapat pendapatan melakukan pengeluaran, nah sisanya baru di saving ya. Ingat teman-teman kata-kata Warren Buffett ya, do not saving after spending but spending after saving. Jadi teman-teman jangan menggunakan dulu uang Anda ketika Anda mendapatkan income baru Anda saving sisanya ya. Melainkan ketika Anda mendapatkan income, saving dulu uangnya, kunci dulu uangnya, barulah setelah itu Anda melakukan spending. Oke, teman-teman sekalian, uang itu sifatnya seperti asap. Ya, uang itu kayak asap, teman-teman. Jadi kalau uang itu akan seperti asap dan dia menguap begitu aja. Jadi kalau kita nggak tangkap, kalau kita nggak kondisikan asap-asap itu, maka ya udah gitu ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah melihat orang merokok gitu ya, atau mungkin asap-asap yang kalau misalkan dicerobong asap dan lain sebagainya. Nah, itu ketika orang merokok ya, asapnya yang mereka buang ya, kelihatan ya, sebentar ya teman-teman ya, asapnya putih. Setelah itu kemana asap-asap itu? Hilang begitu aja. Nah, uang itu sama seperti itu, teman-teman. Jadi, mesti segera harus kita kondisikan, kita harus tangkap asap-asap itu dan kita alokasikan ke pos-pos yang dimana sesuai dengan perencanaan kita. Karena kalau nggak seperti itu, teman-teman, bahaya. Ya, seberapapun penghasilan Anda, maka otomatis nggak akan ada kelihatan hasilnya, teman-teman sekalian. Ya, so hari ini kita mau belajar juga tentang hal tersebut. Oke, nah kemudian teman-teman sekalian, dalam suatu perencanaan keuangan pastilah ya, di mana kita akan menemukan yang namanya tantangan ya, teman-teman ya, atau any enemy ya, musuh dalam suatu perencanaan keuangan, yaitu sering kita sebut dengan yang namanya inflasi ya. Inflasi itu adalah suatu peningkatan ya, teman-teman ya, harga terhadap nilai terhadap suatu barang ya, teman-teman sekalian ya. Jadi nilai suatu barang itu senantiasa terus meningkat dari waktu ke waktu ya. Teman-teman pasti sadar bahwa zaman dulu gitu ya, saya dulu waktu saya SD itu uang saku saya itu, saya masih ingat sekali teman-teman, waktu SD itu uang saku saya cuma Rp500 ya, enggak sampai dulu bahkan ya, ketika saya SD kelas 1 mungkin sekitar Rp200 uang saku saya ya. Wow, itu zaman dulu Rp200 tuh lumayan ya, teman-temannya bisa beli ya snack lah, bisa beli ciki-ciki gitu, bisa beli es krim, es potong, es lilin gitu teman-teman sekalian. Permen 100 itu dulu bisa dapat 4 gitu teman-teman ya. Kenapa? Karena dulu memang nilai terhadap satu barang ya sekian. Nah, tetapi teman-teman, seiring dan berjalannya waktu, barangnya sama ya, besarnya sama, rasanya sama, tapi nilainya berbeda, teman-teman ya. Teman-teman juga pasti rasakan gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang dulunya sekolah gitu kan, dulu teman-teman melihat dulu kalau kita dulu sekolah, zaman sekolah dasar, dapat uang nih teman-teman ya, kita nggak usah ngomongin 100.000, dapat uang 50.000 atau 20.000 itu rasanya udah kayak orang paling kaya di sekolah, bener nggak ya? Kadang kita suka traktirin teman-teman, kenapa? Karena kita bisa beli banyak hal dengan uang 20.000. Atau mungkin buat ibu-ibu, mungkin ya 10 tahun lalu ya, buat ibu-ibu 10 tahun lalu ketika Anda dikasih uang 100.000, Anda pergi ke supermarket, berapa barang yang Anda bisa beli di supermarket? Bisa jadi satu keranjang ya, teman-teman ya, bener nggak? Nah, coba sekarang 100.000 bawa ke Tiara Dewata atau ke Carrefour bahkan ya, apa yang Anda bisa dapatkan dengan 100.000 ya? Mungkin dalam satu keranjang cuma ada 1-2 item aja, bener nggak teman-teman? Ya, nah itu berbicara tentang yang namanya kenaikan nilai dari suatu barang ya, atau inflasi.
inflasi. Nah, teman-teman sekalian, ini nggak bisa kita hindari. Ya, inflasi ini akan tetap selalu ada. Kenapa inflasi ini kok ada? Karena teman-teman sekalian, jumlah manusia di muka bumi ini semakin bertambah. Dan sehingga otomatis teman-teman semakin banyaknya manusia berarti kebutuhan makin banyak nggak? Pasti makin banyak. Ya, supply and demand ya teman-teman ya. Demand-nya makin banyak. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, dan belum lagi gitu ya, faktor-faktor inflasi ini kalau misalkan kita runut ya teman-teman dari dasarnya gitu ya. Sebenarnya ya teman-teman ini adalah terkait mengenai konsumsi dari manusia itu sendiri. Makin banyak konsumsi yang dibutuhkan oleh manusia, maka otomatis kebutuhan itu makin banyak. So, sehingga biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan itu juga akan makin banyak. Salah satunya adalah biaya produksi. Ya, teman-teman sekalian. Belum lagi, seperti yang kita ketahui ya, faktor-faktor kenaikan biaya inflasi itu macam-macam. Dari harga minyak dunia, teman-teman ya. Minyak dunia itu adalah satu kekayaan alam yang tidak akan pernah bisa kembali lagi, teman-teman ya. Kalaupun bisa kembali mungkin ribuan tahun lagi, teman-teman. Nah, oleh karena itu makanya kenapa kalau misalkan kita perhatikan ketika harga minyak dunia itu mulai naik, teman-teman, maka harga biaya kebutuhan juga ikut naik. Pertanyaannya, kenapa kok harga minyak dunia terus naik? Karena, teman-teman, kebutuhan akan minyak dunia makin tinggi, itu yang pertama. Dan yang kedua, minyak bumi itu tidak akan muncul kembali. Ya, jadi cadangan minyak bumi di bumi kita itu pasti akan habis suatu saat. Ya, dan kalaupun begitu akan muncul lagi, teman-teman, mungkin bisa jutaan tahun, teman-teman. Ya, jadi itulah yang menyebabkan. Sebenarnya banyak lagi yang hal-hal lain yang menyebabkan kenapa terjadinya inflasi. Salah satunya ada resesi juga, ya. Lalu kemudian juga faktor politik juga dan macam-macam, teman-teman sekalian. Nah, ini yang memang harus kita terima, ya, realita ini yang harus kita terima dan harus kita sadari, teman-teman. Maka oleh karena itu penting sekali ya, namanya untuk bagaimana kita bisa merencanakan keuangan kita agar kita tetap bisa hidup makmur, teman-teman, sampai di waktu yang akan datang. Ya, jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin semulanya nggak mengenal tentang investasi, saya sih mengencourage teman-teman untuk belajar tentang investasi. Ya, karena investasi ini penting untuk teman-teman bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang inflasi, bagaimana Pak caranya kita menanggulangi inflasi tersebut? Ya, karena inflasi ini kan akan menurunkan nilai mata uang kita. Karena harga barangnya naik, maka nilai uang kita terus turun. Nominalnya sama 100.000 seperti yang tadi kita bahas ya teman-teman ya. Mungkin kita ketika ke supermarket barangnya sama yang kita belanjain, tetapi uang kita yang 100.000 10 tahun lalu dengan yang saat ini nilainya berbeda, teman-teman ya. Powernya berbeda gitu ya teman-teman sekalian. Nah, lantas bagaimana Pak caranya menyikapi hal ini? Nah, teman-teman, untuk bagaimana kita bisa menanggulangi inflasi, yaitu kita harus melakukan yang namanya investasi, teman-teman ya. Tujuannya apa? Untuk bisa mendapatkan yang namanya return. Return ini bertujuan untuk meningkatkan nilai uang kita, teman-teman sekalian ya. Saya nggak bicara tentang investasi lebih dalam hari ini ya, teman-teman, karena nanti kita akan bahas mungkin di kesempatan yang lain ya, teman-teman, untuk kita membahas lebih detail tentang investasi ya. Namun setidaknya teman-teman basicnya pasti sudah paham ya, investasi itu apa dan tujuannya untuk apa, teman-teman sekalian. Nah, lantas kemudian juga teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang basic financial planning, kita pasti berbicara tentang uang sebagai alat tukar yang sah di negara kita ya, teman-teman sekalian. Macam-macam sih alat tukar itu. Biasanya kalau orang-orang zaman dulu bahkan sampai sekarang pun masih mengenal hal yang sama, yaitu emas pun juga bisa menjadi salah satu alat tukar. Cuman yang mudah untuk dibawa dan diperjualbelikan yaitu adalah uang ya. Uang biasanya di setiap negara ya teman-teman sekalian, mereka menetapkan satu komponen gitu ya untuk mereka bisa memiliki nilai suatu alat untuk mereka bisa bertransaksi atau bertukar. Kalau zaman dulu sebelum mengenal mata uang, mereka melakukan yang namanya barter. Betul ya teman-teman, pernah dengar ya barter barang gitu ya. Nah, namun nggak praktis ya, dan kadang nilai dari satu barang ke barang yang lain itu nilainya belum tentu sama, dan nilai barang itu kadang suka ditentukan sesuka-suka dari si orang tersebut ya. Nah, oleh karena itu nggak ada standarisasinya, teman-teman. Nah, oleh karena itu diciptakanlah suatu sistem yang bernama uang. Uang ini nilainya sama dan berlaku untuk semua orang. Jadi ketika misalkan saya pegang uang 50.000 dan Bu Pertiwi pegang uang 50.000, ketika kami bertukar nilainya sama, teman-teman sekalian. Nah, kalau misalkan zaman dulu nggak ada uang ya, ketika dulu misalkan saya punya beras, ya Bu Pertiwi katakanlah punya misalkan jagung misalkan, dan kita mau bertukar ya, saya bebas menentukan, harga satu kilo beras saya sama dengan 2 kilo jagungnya Bu Pertiwi. Wah, Bu Pertiwi juga nggak mau seperti itu loh, nggak bisa gitu dong Pak Luki. Harga 1 kilo jagung saya itu adalah harga 2 kilo beras Pak Luki. Nah, akhirnya apa? Sulit untuk menemukan yang namanya kata sepakat. Nah, kenapa? Karena setiap orang punya standarisasi yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu diciptakan suatu alat tukar yang standar
ya. Jadi dari zaman dahulu kala lah ya teman-teman ya, dari zaman mungkin zaman pertama Masehi itu sebenarnya sudah ada nilai mata uang nilai alat tukar ini teman-teman ya. Jadi macam-macam ya, ada yang bentuk koin ya. Kalau misalkan di negara-negara Tiongkok itu biasanya dia dalam bentuk suatu logam ya teman-teman ya. Nah itu bisa berasal dari perak sampai dengan perunggu sampai dengan emas juga teman-teman sekalian ya. Nah itu adalah uang. Nah kemudian teman-teman sekalian kalau seandainya ini ada suatu pertanyaan nih ya yang mengatakan seperti ini. Kalau seandainya teman-teman saat ini diberikan kesempatan untuk menerima uang sebesar 10 juta, oke. Nah, teman-teman punya pilihan ya, apakah teman-teman akan mengambil saat ini juga atau 1 tahun yang akan datang. Kalau teman-teman dikasih uang 10 juta, teman-teman pilih yang mana? Mending ambil uang 10 jutanya sekarang atau 1 tahun yang akan datang? Kira-kira teman-teman jawabnya apa? Boleh tulis di kolom chat deh teman-teman sekalian. Kira-kira teman-teman mau dapatnya itu sekarang atau 1 tahun lagi? Silahkan teman-teman tulis di kolom chat. Kalau teman-teman dikasih 10 juta, teman-teman mau dapatnya sekarang atau 1 tahun lagi? Oke, ada yang bilang sekarang, ada yang bilang saat ini. Aduh ya. Dibuat belanja apa Bu Happy kalau sekarang Bu Happy ya? Ya, sekarang. Ya, Bro Bagus juga jawab sekarang, Ria juga balas sekarang. Waduh, semuanya balas sekarang nih. Ya. Oke. Silakan yang lainnya teman-teman. Kira-kira ada nggak yang menjawab, Pak, saya maunya 1 tahun lagi deh. Ya. Nggak ada ya teman-teman ya. Nah, benar sekali ya teman-teman sekalian, kebanyakan orang pasti akan menjawab, kalau bisa sekarang Pak, gitu ya, saat ini juga, gitu ya. Kenapa teman-teman? Karena kalau misalkan saya terima 10 juta, 1 tahun lagi, pasti nilainya akan berbeda. Betul kan teman-teman ya? Kalau misalkan saat ini 10 juta, mungkin kita bisa beli, kalau gadget terbaru sekarang 10 juta dapat apa ya teman-teman ya? Saya nggak terlalu ngikutin kalau gadget. Ya katakanlah Samsung seri S lah ya, S series lah ya gitu ya. Ya mungkin saya bisa salah ya teman-teman, tapi katakanlah oke seperti itu. Nah ketika misalkan teman-teman terima uang 10 juta 1 tahun lagi, mungkin teman-teman nggak bisa membeli handphone dengan seri yang sama. Betul nggak teman-teman? Kenapa? Karena harga handphonenya pasti akan lebih tinggi dengan seri yang lebih baru juga tentunya kan. Nah oleh karena itu ya teman-teman, maka penting untuk kita memahami bahwa sebenarnya teman-teman bahwa uang itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya waktu. Ya, maka oleh karena itu hari ini kita akan belajar salah satu dari basic financial planning, yaitu adalah TVOM. Apa itu? Time Value of Money. Nah, namun sebelum kita masuk teman-teman, saya ingin kita sama sedikit flashback lah ya, supaya kita bisa merenung terkait mengenai apa yang sudah kita putuskan dari waktu lampau. Ya. Yuk, teman-teman sekalian, semuanya pasti pernah melalui masa di mana teman-teman berusia 20 tahun, ya, 19 atau 20 tahun. Nah, coba teman-teman sekarang kita berpikir bareng-bareng. Think, I wish I knew when I was 20, ya. Coba sekarang kita berpikir bareng-bareng teman-teman, apa sih yang sudah kita lakukan terhadap keuangan kita di usia kita yang ketika menginjak di angka 20 tahun. Ya. Saya ketika memejamkan mata, saya pada waktu itu saya masih ingat sekali, baru pertama kali saya kerja ya teman-teman, mahasiswa tingkat akhir dan saya kerja waktu itu, yang saya lakukan apa teman-teman? Saya masih ingat sekali tuh, saya pada waktu itu tuh ngejar yang namanya bisa beli handphone BlackBerry, karena zaman dulu BlackBerry itu wow booming banget ya. Bahkan dulu kuliah teman-teman saya nabung uang ya, mati-matian saya nabung dari uang jajan saya hanya untuk bisa BlackBerry Curve waktu itu. Kalau nggak salah tipenya 3 BlackBerry Curve seri 3 gitu teman-teman ya. Bahwa itu yang masih pakai scroll gitu ya, kayak Rexona ini ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya keuangan itu erat kaitannya dengan yang namanya keputusan. Nah teman-teman mungkin boleh kita flashback gitu ya. Tujuannya apa? Ya kita mau lihat nih teman-teman sebentar lagi ya. Nah kemudian teman-teman ya kita bisa coba nasihati diri kita ketika misalkan kita saat ini lagi ngopi bareng gitu ya, kita lagi ngopi dengan diri kita di 20 tahun yang lalu. Ya, sorry di usia kita ke 20 gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita mungkin boleh ngobrol. Bro, lu masih inget nggak ya motor yang lu beli waktu lu usia 21 tahun? Lu masih inget nggak bro ya? iPhone yang lu beli tuh nyicil yang sampai nggak selesai itu di usia lu yang ke-23 ya. Bro, lu masih inget nggak bla 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 bla. Ya. Teman-teman kalian kita nggak menyesali hal tersebut, teman-teman. Namun teman-teman, setidaknya ketika kita flashback kita menyadari bahwa ternyata keputusan yang kita lakukan bertahun-tahun yang lalu itu berdampak terhadap masa kini, betul?
Setuju teman-teman sekalian? Ketika dulu teman-teman mungkin saya yakin dan percaya tidak semua orang perfect dalam hal keuangan ya. Pasti banyak orang yang jatuh bangun juga dalam hal keuangan ya. Jadi ketika misalkan kita melihat diri kita di beberapa tahun yang lalu ya, apa sih keputusan-keputusan keuangan yang kita lakukan itu apakah berdampak positif atau berdampak buruk terhadap kehidupan kita di masa kini? Ya, nah itu teman-teman kita bisa flashback. Tujuannya apa, teman-teman ya? Supaya yang pertama kita nggak ngulangin kesalahan itu lagi, dan yang kedua ketika hal itu baik kita bisa tetap lanjutkan, ya. Nah lalu kemudian teman-teman, ya sebenarnya uang itu bagus apa enggak sih sebenarnya ya teman-teman? Sebenarnya ya kalau saya bilang uang itu baik, ya. Ada orang yang bilang bahwa uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Ya sebenarnya uang itu sebenarnya bisa jadi dia jadi akar dari segala kejahatan kalau misalkan tuan yang memiliki uang tersebut tidak bisa menggunakan uang itu dengan bijak, ya. Ada suatu pepatah bilang untuk teman-teman ya, uang itu bukan segalanya ya, tapi hampir segala keputusan hidup berhubungan dengan uang. Jadi kalau menurut saya bukan salah uangnya, ya. Uangnya nggak salah teman-teman ya. Yang problem itu bukan di uangnya, tapi yang problem itu adalah di tuannya teman-teman. Jadi penting nih teman-teman. Nah ini makanya kita mau belajar bahwa teman-teman ternyata tidak semua orang loh bijaksana dalam mengelola keuangan. Nah oleh karena itu teman-teman penting untuk kita belajar ya bagaimana cara bijak untuk kita bisa mengelola keuangan. Oke. Nah, tahapan yang pertama teman-teman yang hari ini kita mau belajar yaitu adalah bagaimana caranya sih kita ingin menggunakan keuangan itu dengan lebih produktif, teman-teman ya. Dan bukan konsumtif ya. Kenapa? Karena hal konsumtif itu sejatinya adalah hal-hal yang memang kita spending untuk hal-hal yang sifatnya kesenangan. Yang ada sifatnya adalah kepuasan batin, teman-teman ya. Dan biasanya yang dihasilkan dari pengeluaran keuangan secara konsumtif hanyalah dari sisi experience-nya saja ya. Saya udah punya pengalaman nih akan hal ini. Namun kalau misalkan kita menggunakan uang kita dengan produktif ya untuk hal-hal yang sifatnya produktif, maka itu akan berdampak kekal bahkan kalau bisa dalam jangka waktu yang panjang, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian saya punya satu contoh tabel gitu ya. Nah, mungkin teman-teman kita melakukan sedikit perhitungan ya, teman-teman sekalian yang sangat sederhana gitu ya. Nah, kita boleh merenung nih di sini, teman-teman. Apa jadinya ketika kita saat ini punya uang katakanlah 5 juta rupiah, teman-teman ya, 5 juta rupiah. Ya, pertanyaannya, teman-teman cuma punya dua pilihan. Apakah teman-teman ingin gunakan untuk hal yang produktif atau teman-teman bisa gunakan untuk hal yang konsumtif? Kalau untuk hal yang konsumtif, jelas 5 juta mungkin teman-teman bisa beli apa kalau 5 juta? Mungkin ya tergantung hobi ya, tergantung dari value teman-teman sendiri ya. Mungkin 5 juta bisa jadi beli satu tas habis ya. Mungkin 5 juta bisa beli satu konsol gaming, mungkin itu juga sudah habis. Tergantung mungkin value kita masing-masing ya, hobi kita masing-masing teman-teman. Namun teman-teman kalau kita diberikan pilihan ya dari uang 5 juta yang kita miliki saat ini, ketika teman-teman kita simpan ya teman-teman, dan tidak hanya kita simpan namun kita investasikan ke satu instrumen yang memiliki return rata-rata sekitar 12% per tahun, maka bisa kita lihat hasilnya. Oke, mungkin di awal-awal ya uangnya masih senilai 5 juta rupiah ya teman-teman sekalian. Oke, namun teman-teman karena nilai 5 juta ini kita investasikan ke suatu instrumen investasi dengan return rata-rata sebesar 12% per tahun, maka kita hasilkan dapat return 600.000 di tahun pertama. Nah, maka di tahun pertama nilai uang kita akan menjadi 5.600.000 rupiah ya. Nah, ini terus berlanjut teman-teman ya di tahun kedua ya. 12% dari mana? Bukan dari 5 juta lagi teman-teman, melainkan 12% dari 5.600.000. Maka kita temukan return-nya adalah sebesar 672.000. Nah, sehingga total interest dan balance total balance-nya adalah dari yang 5.600.000 menjadi 6.272.000. Nah, teman-teman sekalian ya, kalau kita bisa lihat ini ya, di akhir tahun ke-10 teman-teman ya, nilai uang seseorang itu dari setelah 10 tahun ya teman-teman, itu bisa mencapai 15.529.000 hanya dari 5 juta. Nah, lantas kalau misalkan kita diemin lagi sampai 10 tahun lagi atau alias 20 tahun teman-teman, maka nilainya bukan 2 kali lipat. Nah, sampai di sini teman-teman paham dulu ya. Kalau seandainya kita punya uang nih 5 juta, kita simpan 10 tahun jadi 15.500.000. Mestinya kalau seandainya uang ini kita simpan dua kali lipat lamanya alias 20 tahun, seharusnya secara logika harusnya berapa teman-teman nilainya? 30 juta.
Betul ya? Karena 10 tahun 15 juta berarti kalau 2 tahun ya harusnya 15 juta dong. 30 juta dong. Bener ya? Masuk akal ya teman-teman. Namun tidak. Ya, inilah yang disebut dengan keajaiban dunia ke-8 kata Albert Einstein, yaitu adalah compounding interest, teman-teman ya. Yaitu di mana teman-teman ini adalah uh, suatu modal yang kita miliki itu terus menggulung, teman-teman, seperti efek bola salju. Ya, ketika kita saving dan tidak kita ambil sama sekali ya, teman-teman, itu terus akan menggulung dari 5 juta dapat return 600.000. Lalu return ini nggak kita pakai, teman-teman, melainkan kita diamkan di instrumen investasi kita gitu ya. Jadi selanjutnya di tahun berikutnya ya kita invest bukan lagi 5 juta, melainkan 5.600.000 sehingga returnnya sebesar 672.000 terus seperti itu, teman-teman ya, sampai 10 tahun didapatkanlah 15 juta. Dan ternyata kalau kita simpan 10 tahun lagi, teman-teman, ternyata hasilnya bukan lagi 2 kali lipat. Ya, teman-teman, tapi lebih dari 2 kali lipat. Ya, teman-teman sekalian, yaitu di sini ditemukan hingga 48 jutaan, teman-teman. Wow, ya. Nah, ini adalah kata Albert Einstein, keajaiban dunia ke-8 ya, compounding interest, teman-teman sekalian ya. Jadi ini adalah salah satu instrumen yang salah satu edukasi gitu ya buat kita, bahwa ternyata ketika kita menggunakan uang kita dengan bijak, dari 5 juta mungkin saat ini ketika kita beli suatu hal yang sifatnya konsumtif, dia akan habis begitu aja dan nilai barang yang kita beli akan terus menurun, bahkan mungkin sampai nilainya tidak ada sama sekali ya. Saya masih ingat sekali itu, teman-teman ya, ketika saya dulu sangat hobi banget koleksi gadget ya, teman-teman sekalian ya. Saya beli gadget untuk gaming, gadget untuk macam-macam gitu ya, zaman dulu kuliah. Saya soalnya dulu kuliah IT gitu. Jadi tergila-gila sekali dengan yang namanya teknologi. Jadi dulu uang saya itu saya pakai buat beli iPhone 3G zaman dulu ya, teman-teman, kuliah loh. Saya bisa beli yang namanya Nokia Communicator N9500 2 biji, teman-teman. Kadang saya juga nggak mikir gitu ya, itu duit dari mana gitu ya. Karena dulu saya waktu itu masih freelance, teman-teman. Jadi kuliah sambil bisnis lah gitu ya, sampingan. Nah, tapi saya benar-benar hidup saya tuh hemat gitu ya. Hidup hematnya benar, tapi uangnya ini yang saya pakai untuk hal yang kurang bijak gitu, teman-teman ya. Jadi waktu itu saya membeli hal-hal yang sifatnya konsumtif, teman-teman. Nah, akhirnya sekarang semuanya itu masih ada di lemari saya, teman-teman ya. Nokia N9500 segala macam itu masih ada semua. Nokia jadul zaman dulu 5610 itu masih ada, saya koleksi, teman-teman ya. Akhirnya apa? Nggak ada nilainya, teman-teman. Ya mau dipakai juga udah nggak bisa, ya kan? Kenapa? Karena udah out of date, ya kan? Nah, oleh karena itu, teman-teman, dalam hal ini ya penting gitu ya untuk kita belajar bahwa keputusan kita dalam menggunakan keuangan kita itu akan berdampak terhadap masa depan kita kelak. Ya, namun saya tidak mau menyesali itu terlalu berkepanjangan, teman-teman. Yang penting saat ini saya belajar untuk saya bagaimana bisa mengelola keuangan saya dengan baik. Karena ternyata ketika zaman dulu saya punya uang 5 juta, dulu saya waktu itu pakai beli handphone N9500 yang communicator ya, teman-teman, Nokia communicator itu zaman dulu tuh handphonenya pejabat ya, teman-teman. Saya punya 2, kuliah saya punya 2, teman-teman ya. Nah, itu saya dulu beli itu kalau nggak salah harganya sekitar 7,5 jutaan lah, teman-teman ya. Nah, bayangkan ketika saya dulu punya uang sebanyak itu, kalau misalkan saya bisa investasi, mungkin sekarang uangnya saya mungkin bisa buat beli mobil, ya, teman-teman ya, ketika saya investasi ke satu instrumen yang tepat dan saya sabar menunggu, teman-teman ya, sampai waktu tertentu. Nah, dalam hal ini, teman-teman, sini kita mau belajar ya, bahwa penting sekali namanya untuk kita melakukan perencanaan keuangan, dan setelah itu kita temukan instrumen yang tepat ya. Dan jangan lupa, teman-teman, dalam perencanaan keuangan yang pertama harus Anda lakukan adalah tetapkan tujuan. Ketika kita merencanakan keuangan, jangan cuma sebatas nabung, jangan cuma sebatas invest. Kalau kita nggak punya tujuan, teman-teman, percayalah, ketika Anda nabung, ketika Anda investasi, maka tujuan Anda ya nggak akan tercapai. Dan yang kedua, ujung-ujungnya uang tabungan itu akan Anda pakai juga suatu saat nanti untuk hal yang sifatnya mungkin tidak Anda rencanakan. Jadi buat teman-teman sekalian, ketika Anda punya income, ya teman-teman ya, jangan spending dulu baru saving, tapi saving dulu ya teman-teman sekalian. Saving, invest dulu, baru spending, teman-teman ya. Jadi teman-teman tetapkan aja gitu ya. Tentu semua teman-teman kalau yang saat ini kita berprofesi di Prudential, pasti income kita layaknya seperti freelance. Benar ya, naik turun ya teman-teman ya. Jadi kadang naik, kadang turun, kadang stagnan dan sebagainya. Alias nggak tetap. Nah, oleh karena itu, teman-teman ya, teman-teman mesti harus siasati gitu ya. Ketika teman-teman memiliki income yang nggak konstan setiap bulan, teman-teman mesti harus siasati. Yang pertama, teman-teman harus hitung kebutuhan teman-teman sekalian selama 1 bulan. Teman-teman harus hitung berapa ya kebutuhan akan cicilan ya, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari, uang sekolah anak dan lain sebagainya. Teman-teman tentukan berapa yang secara basicnya dulu gitu ya. Jangan gaya hidupnya dimasukin dulu, teman-teman ya. Jadi basicnya dulu nih ya. Jadi tentang kebutuhan untuk dapur, lalu kemudian ya bayar listrik, pulsa, terus kemudian uang sekolah anak dan lain sebagainya. Intinya adalah satu hal yang wajib ya. Yang wajib dulu itu berapa dalam 1 bulan, teman-teman hitung, ukur berapa. Nah, disitulah teman-teman
Oke, berarti kalau misalkan katakanlah ya, kebutuhan wajib teman-teman katakanlah 10 juta sebulan misalkan. Ya udah, berarti teman-teman pastikan setiap bulan tuh teman-teman paling tidak punya pengeluaran tuh 10 juta gitu ya. Ya kalau bisa jangan lebih teman-teman ya. Kenapa? Karena kan ini semuanya wajib itu adalah wajib dan wajib dan ingin itu berbeda teman-teman ya. Ketika wajib itu adalah satu hal yang dia ada batasnya. Tapi kalau ingin itu adalah sesuatu hal yang tidak ada batasnya. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin merencanakan keuangan dengan baik, teman-teman harus bisa bedakan antara wajib dan ingin, antara butuh dan ingin ya teman-teman ya. Karena kalau sesuatu yang teman-teman butuh itu pasti ada batasnya. Contoh butuh makan ya. Teman-teman makan pengen ya udah yang penting teman-teman kenyang, nutrisi terpenuhi ya teman-teman, yang penting makan sayur, makan lauk pauk yang sederhana cukup terbutuhi gizi kita. Namun ketika kita ingin makan enak, ya sama makan, tapi karena ngomongnya ingin, jadi nggak ada batasnya. Ada yang bilang pengen makan sushi teh, ada yang bilang pengen makan di Hotel de Mulia, nggak ada batasnya. Ya, jadi buat teman-teman tentukan standar butuh Anda. Ya, teman-teman tentukan standar butuhnya teman-teman selama 1 bulan itu seberapa, dan disitulah teman-teman bisa menemukan berarti setiap bulan setidaknya saya harus bisa minimal spending sekian. Nah, barulah nanti teman-teman ketika Anda mendapatkan income, katakanlah kebutuhan kita 10 juta. Ketika Anda mendapatkan income 15 juta, ya berarti teman-teman punya sisa 5 jutanya. Untuk teman-teman gunakan untuk apa ya? Sekali lagi, teman-teman harus saving dulu. Ya, saving dulu dan invest dulu. Barulah selebihnya teman-teman bisa gunakan untuk kesenangan, ya, untuk hobi mungkin dan lain sebagainya. Tapi ketika teman-teman punya income 20 juta, nah ini yang kadang miss teman-teman ya. Ketika seseorang dia punya kebutuhan katakanlah di level 10 juta dan income dia mulai dari yang 15 juta naik ke 20 juta, naik ke 25 juta dan seterusnya, otomatis yang ikut naik juga apa teman-teman? Bukan kebutuhan. Kebutuhan dia tetap sama. Yang naik itu apa teman-teman? Keinginan alias gaya hidup. Ya, nah ini yang perlu kita waspadai. Jadi buat teman-teman sekalian, ya, ketika Anda misalkan saat ini menjalani bisnis di Prudential, saya yakin pertumbuhan income pasti akan Anda alami. Nah, tapi teman-teman, pesan saya, jaga gaya hidup Anda, teman-teman sekalian ya. Sebisa mungkin teman-teman rencanakan dulu untuk perencanaan keuangan masa depan Anda. Nah, teman-teman bisa belajar dari Bu Pertiwi. Ya, Bu Pertiwi ini saya bisa bilang hebat banget, Bu. Bisa kantor KPM itu banyak yang belum tentu semuanya itu milik sendiri loh, teman-teman. Dan Prucitra ini memiliki kantor di pinggir jalan raya besar, utama, ya teman-teman ya, dengan luasan yang besar dan itu milik sendiri. Ya, saya sangat amazing banget gitu ya. Saya kaget juga, wah gila Bu, keren banget Bu Pertiwi gitu ya, dan Dr. Lawson. Nah, kenapa teman-teman? Karena mereka memiliki visi, mereka memiliki tujuan dalam keuangan mereka. Nah, kita pun harus sama seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita memiliki sesuatu, teman-teman pastikan Anda punya tujuan dulu di waktu yang akan datang, sehingga ketika teman-teman memiliki income yang meningkat ya, teman-teman akan menahan diri dulu untuk menahan gaya hidup teman-teman ya. Melainkan teman-teman akan apa dulu nih? Teman-teman pertahankan dulu gaya hidup teman-teman. Katakanlah kalau misalkan income kita sekian, gaya hidup kita biasanya kan sekian ya teman-teman ya. Nah, biasanya nih manusia kalau nggak punya perencanaan atau pendidikan finansial yang baik, ketika income-nya naik sekian, gaya hidupnya juga naik, teman-teman. Nah, itu yang jangan. Jadi ketika misalkan income kita sekian, saat ini gaya hidup kita sekian, dan income kita naik, teman-teman, pertahankan gaya hidup kita tetap di sini. Kenapa, teman-teman? Karena kita punya gap yang lebih besar. Gap ini untuk apa? Gap ini adalah untuk persiapan masa depan. So, jadi buat teman-teman sekalian, ini penting ya, teman-teman ya. Jadi, selagi kita masih punya waktu, teman-teman, dan masih muda tentunya, ya, teman-teman gunakan. Ya, kenapa, teman-teman? Karena buat saya dalam keuangan ini saya sudah mempelajari hal keuangan ini kurang lebih sekitar hampir 7 tahun, 6-7 tahun teman-teman sekalian. Dan saya rasakan bahwa uang itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya waktu. Ya, makanya nanti di sini kita akan belajar tentang yang namanya time value of money, teman-teman ya. Jadi uang ini sangat erat kaitannya terhadap waktu. Teman-teman, kalau misalkan kita berbicara mengenai uang yang kita habiskan berapapun bisa kita datangkan kembali. Setuju, teman-teman sekalian? Namun waktu yang sudah kita habiskan tidak bisa kita dapatkan kembali. Lalu Pak, apa hubungannya antara waktu dengan uang? Hubungannya justru sangat erat sekali, teman-teman sekalian. Jadi ketika saat ini kita katakanlah kita menghabiskan uang senilai 100 juta untuk hal yang sifatnya mungkin tidak jelas, ya teman-teman saya yakin dan percaya dengan cepat teman-teman akan bisa hasilkan lagi 100 juta tersebut. Tapi teman-teman ingat ya bahwa usia kita ketika kita mendapatkan uang 100 juta di katakanlah 1 tahun yang lalu dengan di tahun ini pasti usia kita akan berbeda ya teman-teman sekalian. So teman-teman sekalian, jadi otomatis teman-teman ya, waktu kita untuk kita bisa memenuhi tujuan rencana goal keuangan kita itu akan makin singkat. Jadi makanya buat kita teman-teman
Makanya selalu orang bilang bahwa waktu adalah uang, betul ya teman-teman. Nah itu benar memang gitu. Jadi buat kita ya memang kita harus benar-benar pandai dalam memanfaatkan waktu gitu teman-teman sekalian. Jadi jangan sia-siakan waktu Anda. Bukan dalam hal ini, oke, jangan sia-siakan waktu Anda untuk hal yang sifatnya tidak bermanfaat. Jadi ya saat ini teman-teman malam hari ini adalah salah satu adalah salah satu hal yang dimana teman-teman menginvestasikan waktu teman-teman untuk hal yang bermanfaat karena kita belajar sama-sama di sini. Nah yang kedua ya terlepas dari knowledge, teman-teman juga perlu mengelola keuangan teman-teman juga dengan bijaksana dalam hal waktu juga ya teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman sekalian jangan buang waktu teman-teman hanya untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif dalam hal keuangan ya. Kalau buat saya pribadi mungkin Bu Pertiwi juga sudah tahu ya, saya sering share dengan Bu Pertiwi. Kalau buat saya lebih mementingkan mengorbankan masa muda saya dalam tanda kutip mengorbankan itu bukan berarti sengsara ya teman-teman ya. Maksudnya saya mengorbankan kesenangan masa muda saya untuk saya bisa memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Nah, itu kalau value saya, teman-teman. Tapi mungkin banyak di luar sana yang nggak setuju dengan saya. Karena mereka merasa kita masih muda, so kita harus nikmatin gitu ya. Ya masa depan ya itu pasti akan ada jalannya sendiri gitu ya. Nah, banyak orang yang berpikiran seperti itu. Tapi kalau saya memiliki value nggak seperti itu, teman-teman. Memang masa depan akan memiliki jalannya sendiri, tetapi saya ingin menjalani masa depan saya akan jauh lebih baik daripada yang lain. So oleh karena itu ya saya berkorban ya teman-teman di masa muda, saya lebih banyak untuk melakukan yang namanya invest teman-temannya perencanaan keuangan ya. So buat teman-teman sekalian penting ya nah di sini juga Bu Pertiwi bilang ikuti sistem tiap tahun ya, naik kelas dan selalu ambil prestasi dan siapkan oleh proof masa muda paling menentukan terutama before 30. Saya setuju banget dengan Bu Pertiwi ya. 30 tahun itu adalah kalau menurut saya itu adalah satu titik milestone pertama ya teman-teman dalam kehidupan kita mau jadi apa, kita mau seperti apa dan apa yang kita mau capai. So buat teman-teman sekalian yang sudah menginjak angka 30, ya berarti teman-teman harus bekerja dengan ekstra. Kenapa teman-teman? Karena masa produktif kita mentok-mentok paling usia 50-55, benar nggak? Ya, masa sih teman-teman usia 50-55 masih mau tetap kerja? Ya, teman-teman pasti pengen yang namanya passive income, betul nggak? Ya, jadi kita punya waktu kurang lebih sekitar 25 tahun lagi. Nah, buat teman-teman yang yang saat ini masih di bawah 30 tahun, teman-teman bersyukurlah teman-teman ada di bisnis ini. Kenapa? Karena teman-teman di sini akan belajar ya, teman-teman bagaimana mengembangkan diri. Dan yang kedua pesan saya, teman-teman kelola uang teman-teman dengan baik gitu ya, karena teman-teman akan menikmati hasilnya gitu ya, teman-teman akan menikmati hasilnya gitu ya. Jadi yuk kita belajar teman-teman bagaimana kita mengetahui apa sih hubungannya antara time value of money teman-teman sekalian ya. Yuk kita masuk teman-teman sekalian. Nah, pertimbangan dalam berinvestasi ya teman-teman ya, kita tentu berinvestasi tujuannya adalah untuk memenuhi tujuan keuangan. Nah yang pertama tentu teman-teman harus kita lihat yaitu adalah tujuan investasinya dulu. Oke. Tujuannya apa? Seperti yang saya sampaikan, perencanaan keuangan itu butuh tujuan. Kalau nggak punya tujuan, ujung-ujungnya tabungan teman-teman nggak akan terkumpul. Investasi nggak akan pernah tercapai, percaya saya. Ya, jadi teman-teman tetapkan tujuan. Oh, saya mau nikah 2 tahun lagi. Oh, saya mau punya anak 2 tahun lagi. Oh, saya mau lanjut S2 tahun depan. Oh, saya mau beli rumah. Misalkan 5 tahun lagi, beli rumah sendiri dan lain sebagainya. Milikilah tujuan itu. Yang kedua, kerangka waktunya, teman-teman ya. Jangan lupa juga teman-teman tetapkan waktunya, jangka waktu berapa teman-teman mau capai tujuan keuangan tersebut. Dan yang ketiga, potensi investasi seperti apa yang teman-teman yang cocok terhadap profil resiko dari teman-teman sekalian. Teman-teman, kita tahu investasi itu nggak cuma sebatas tentang berbicara tentang menumbuhkan uang. Ya, teman-teman nggak boleh lupa, investasi itu juga mengandung yang namanya resiko. Dan setiap instrumen investasi itu selalu memiliki resiko yang berbeda-beda. Dan tentu setiap resiko ini dilihat berdasarkan yang namanya profil resiko dari setiap investornya. Ya, jadi teman-teman kita nggak bahas ini dulu ya teman-teman, tapi at least setidaknya teman-teman saya rasa teman-teman sudah tahu gitu bahwasanya setiap investasi itu punya profil resiko dari yang rendah, sedang, dan tinggi ya. Dan seperti apa sih instrumen-instrumen yang cocok untuk profil resiko masing-masing ini? Sebenarnya dengan Prudential teman-teman kita bisa menemukan semua instrumen investasi untuk ketiga profil resiko ini, baik itu yang rendah, baik itu yang sedang, ataupun yang tinggi. Ya, kalau yang rendah itu biasanya kita bisa masukkan ke dalam instrumen seperti halnya pasar uang, ya, kemudian emas, deposito. Lalu kalau misalkan menengah, kita bisa masukkan ke dalam bentuk obligasi, lalu kemudian juga
ke dalam reksadana pendapatan tetap gitu ya. Nah, kalau untuk yang resiko tinggi kita bisa masukkan ke dalam instrumen seperti saham gitu ya, lalu kemudian reksadana saham ataupun unit link saham gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah instrumen investasi keuangan yang saya sebutkan tadi gitu ya. Karena Prudential bergerak di bidang keuangan ya, jadi saya nggak ngebahas investasi properti, itu saya nggak bahas teman-teman ya, melainkan yang saya bahas adalah investasi dalam bentuk keuangan. Nah kemudian juga yang berikutnya adalah terus tingkatkan pengembalian investasi Anda gitu ya, jadi terus evaluasi teman-teman ya, kira-kira ketika saya nempatin dana sekarang di katakanlah saham, lagi bagus nggak nih gitu ya, atau saat ini saya lagi nempatin di deposito, bagus nggak kalau terus-terusan saya taruh deposito? Ya itu teman-teman harus terus evaluasi setiap waktu. Nah lalu kemudian juga jangan lupa teman-teman selalu lihat inflasi versus dan juga pajak ya, karena setiap investasi itu juga ada pajaknya ya teman-teman sekalian. Tapi juga ada satu investasi yang tidak terkena pajak, yaitu adalah reksadana dan unit link ya teman-teman. Ya, unit link itu ada di Prudential. Jadi buat nasabah yang ingin menarik nilai tunainya itu nggak akan kena pajak dan nggak perlu dilaporkan ke pajak. Nah itu yang menarik teman-teman sekalian ya, makanya kenapa menarik ketika kita berinvestasi di asuransi teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita di dalam time value of money itu ada beberapa parameter teman-teman ya. Yang pertama kita mau membahas tentang yang namanya future value. Future value ini adalah nilai dari jumlah uang yang kita punya sekarang terhadap terhadap waktu yang akan datang gitu ya teman-teman. Jadi nilai uang di masa yang akan datang. Nah, kira-kira seperti itulah teman-teman sekalian ya. Nah, lalu kemudian untuk future value sendiri ini terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah bisa dilakukan secara berkala ya atau anuitas, atau juga bisa dilakukan secara sekaligus, langsung tunggal ya, teman-teman ya. Nah, untuk yang berkala ini juga bisa dilakukan di awal periode atau di akhir periode. Nah, kenapa ini berbeda? Karena hasilnya pun akan berbeda ya. Kalau misalkan kita lakukan di akhir periode itu biasanya returnnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan di awal periode ya. Nanti saya akan jelaskan teman-teman sekalian. Nah, setelah future value ada juga parameter berikutnya yang bernama present value, nilai uang di masa saat ini teman-teman sekalian ya. Lalu kemudian terkait present value pun juga sama, teman-teman investasinya juga bisa secara berkala maupun juga tunggal. Nah, teman-teman, yuk mari saya ajak teman-teman untuk kita membuka aplikasi financial calculator kita ya, teman-teman sekalian, untuk kita bisa sama-sama mencoba ya, di mana teman-teman boleh download dulu aplikasi financial calculator seperti sesuai dengan yang tadi saya sudah share ke teman-teman ya, yang kalkulatornya berwarna biru lalu ada koin emasnya ya. Nah, di situ nanti teman-teman silahkan download dan kemudian nanti teman-teman silahkan masuk. Oke, saya sambil ini ya dulu ya teman-teman ya, saya stop share dulu, saya coba share di tab saya. Oke. Nah, teman-teman saat ini sudah muncul layar tab saya. Nah, jadi teman-teman yang perlu kita download adalah ini teman-teman ya, financial calculator. Nih ya, yang lambang kalkulator warna biru dan icon warna emas. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ya, di sini ada banyak menu gitu ya. Nah, namun yang ingin kita pelajari sekarang kan adalah time value of money, betul? Nah, jadi sekarang kita akses dulu teman-teman TVM kalkulator yang ada di pojok kiri atas. Oke, yaitu adalah TVM kalkulator. Nah, mungkin nanti buat teman-teman yang belum sempat download nggak apa-apa ya, kita pakai ini dulu aja gitu ya teman-teman sekalian. Nah, ini adalah kalkulator finansial yang nanti akan bisa kita gunakan untuk berhitung teman-teman ya, untuk menghitung berapa sih sebenarnya nilai kebutuhan akan nasabah kita di masa yang akan datang dalam bentuk uang pertanggungan, dalam bentuk investasi gitu ya teman-teman sekalian. Nah, tapi sebelum kita bahas ini, saya kembali lagi ke slide dulu teman-teman sekalian. Saya ingin mengenalkan dulu ke teman-teman yaitu fitur-fitur yang ada di TVOM ini teman-teman. Oke. Nah, fitur-fiturnya adalah teman-teman ya, tadi di situ teman-teman bisa melihat ya ada berbagai macam menu. Ya, fitur-fiturnya yang pertama yaitu adalah PV ya. PV ini adalah present value teman-teman. Oke, nilai uang di masa kini. Oke. Nah, yang kemudian yang kedua adalah PMT. PMT ini adalah payment. Ya, payment ini adalah pengertiannya adalah berapa sih nominal yang harus dibayarkan oleh nasabah kita atau yang harus harus disisihkan oleh nasabah kita ya, teman-teman ya. Ini adalah payment, ini adalah sebenarnya uang yang dialokasikan secara berkala gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, lalu kemudian FV ini adalah future value, teman-teman ya. Future value ini adalah nilai uang di masa yang akan datang. Lalu kemudian juga ada rate. Rate ini adalah nilai nilai inflasi rate ya, rate inflasi dan juga
rate terhadap interest-nya, teman-teman ya. Jadi bunga ataupun nilai persentase ya, teman-teman ya, persentase terhadap inflasi dan juga return terhadap investasi. Jadi nanti kita masukkan di rate, dan ini biasanya kita gunakan secara annual ya, tahunan, teman-teman ya. Karena memang yang kita ketahui bahwa rate itu selalu dikeluarkan secara tahunan ya, apakah itu bunga suku nilai inflasi itu pasti akan dikeluarkan tahunan ya. Inflasi tahun ini 4% gitu ya. Lalu kemudian bunga ya, bunga bank, bunga deposito itu juga selalu dikeluarkannya juga tahunan ya. Satu tahun misalkan bunga deposito berapa, misalkan 5,75 sampai 6%, misalkan seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir juga period. Nah, period ini adalah ya tentu jangka waktunya ya teman-teman sekalian ya, mau berapa lama ya. 12 bulan, 13 bulan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk compoundingnya, nah ini yang juga nggak boleh lupa ya. Nah, di sini nanti ada pilihannya nih teman-teman. Di sini kan ada monthly. Nah, nanti di sini kita bisa rubah menjadi monthly, menjadi quarterly gitu ya, menjadi annually kalau itu mau tahunan gitu ya teman-teman. Dan nanti kita akan langsung demo ya teman-teman sekalian. Dan untuk mode ini ada end and beginning. Nah, ini pengertiannya adalah ini di akhir periode dan ini di awal periode teman-teman sekalian ya. Yuk kita masuk ya teman-teman sekalian. Kita masuk dan yuk kita bahas dulu tentang future value. Kita mau ngebahas tentang nilai uang di masa yang akan datang. Dan ini nanti teman-teman bisa terapkan untuk diri sendiri juga ya. Teman-teman bisa hitung. Ya, nah, contoh nih teman-teman ya, kita langsung masuk ke studi kasus ya. Nah, contoh di sini studi kasusnya adalah Ibu Ani ya, di sini dikatakan menempatkan 10 juta uangnya dalam bentuk apa teman-teman? Tabungan ya. Dengan bunga tabungan sebesar 5% per tahun. Selama jangka waktu 15 tahun. Pertanyaannya, berapa sih besar uang tabungan Bu Ani di akhir tahun ke-15? Oke. Ingat ya teman-teman ya, Bu Ani punya uang 10 juta ya, dan menabung dengan bunga sebesar 5% per tahun selama 15 tahun. Nah, pertanyaannya berapa sih besar uang Bu Ani di akhir tahun ke-15? Nah, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak teman-teman, yuk kita langsung menghitung di kalkulator finansial, teman-teman sekalian. Oke, nah kalau misalkan kita kembali, teman-teman sekalian, ke kalkulator finansial, oke, nah tadi kan kita menemukan nih teman-teman ya. Oke, saya kembali dulu ke sini. Nah, tadi kita menemukan nih teman-teman, tadi Bu Ani punya uang berapa sih saat ini? 10 juta, betul ya? Jadi sekarang kita tulis present value ya, uang Bu Ani di saat ini yaitu 10 juta. Oke. Nah, lalu kemudian apa lagi yang diketahui di situ? Yaitu yang diketahui adalah Bu Ani menabung ya dengan bunga sebesar 5% per ya. Berarti 5%-nya, 5-nya itu kita taruh di annual rate ya, teman-teman ya, 5. Oke. Nah, kemudian Bu Ani menabung selama berapa lama? Masih ingat? 15 tahun. 15 tahun. Nah, ini adalah yang diketahui nih teman-teman. Nah, apakah ini saja sudah cukup? Tunggu dulu ya. Teman-teman mesti ingat tuh compoundingnya. Ya, compoundingnya di sini masih monthly, teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus rubah. Ya, jadi teman-teman nanti bisa klik segitiga yang di sebelah kanan dari monthly ini, dan di situ nanti ada pilihan ya, teman-teman. Ada annually, semi-annually itu 6 bulan, quarterly itu setiap 3 bulan ya. Monthly itu setiap bulan. Nah, nanti teman-teman, kita tadi sesuai dengan yang dipertanyakan adalah tahunan. Berarti nanti kita rubah annually. Ya. Jadi di sini Bu Ani punya uang 10 juta, lalu kemudian annual rate-nya, bunganya ada 5% per tahun, tabungannya, dan jangka waktu dia menabung adalah 15 tahun. Nah, sekarang kita mau cek berapa sih uang Bu Ani di 15 tahun yang akan datang. Berarti yang kita cari apa, teman-teman? Future value, betul? Nah, berarti tinggal kita klik, teman-teman. Future value-nya FV warna hijaunya ini kita tinggal klik. Oke. Nah, ketika kita klik ditemukan berapa nih, teman-teman? 20.789.000 rupiah. Ya, teman-teman abaikan minusnya. Ya, memang ini akan seperti ini, teman-teman ya. Tapi ini sebenarnya bukan kurang uangnya ya, memang seperti itu ya. Jadi yang kita gunakan ini, teman-teman ya, 20.789.000 rupiah. Ya, nah sekarang kita mau cek, teman-teman ya, apakah hasilnya tepat 20 juta sekian? Kita cek, teman-teman. Oke, nah ternyata kita temukan nih, ya ternyata hasilnya benar, teman-teman ya, 20.789.000 rupiah. Ya, jadi di sini ini masih yakin sederhana ya, teman-teman sekalian. Jadi itu adalah cara untuk menghitung. Jadi begini. Nah,
seperti apa ilmu ini nanti akan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Contoh teman-teman sekalian, ketika saat ini teman-teman menghitung nilai suatu uang pertanggungan untuk nasabah, oke. Nah, jadi teman-teman tentu ketika kita mencari angka suatu nilai uang pertanggungan, tentu teman-teman nggak asal tembak. Benar nggak? Oh, Bapak butuh 5M, Pak. Ya. Oh, Bapak butuh 10M, Pak. Teman-teman, kalau misalkan kita menemukan nasabah yang kritis, teman-teman akan ditanya, emang kenapa kok saya perlu UP sampai segitu banyak? Ya kan? Teman-teman harus hitung ya tentang biaya kehidupannya berapa, ya utangnya berapa, asetnya berapa, dan kemudian segala dalam hal pengeluaran keuangannya itu berapa. Nah, di situ teman-teman bisa dapati, dan kemudian tanggungannya berapa, ya teman-temannya punya istri, punya anak-anak ada berapa. Nah, itu nanti akan ditemukanlah suatu angka ya teman-teman sekalian, berapa sih nilai yang beliau harus wajib keluarkan selama 1 tahun. Oke, selama 1 tahun ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ketika kita merencanakan suatu nilai uang pertanggungan buat calon nasabah kita, tentu dalam hal ini kita sebagai perencana keuangan dan kita harus bisa menghitung dengan tepat. Kira-kira ketika kepala keluarga ini katakanlah amit-amit tutup usia, kena resiko, berarti otomatis income akan hilang. Dan bagaimana caranya kita bisa membantu calon nasabah kita untuk bisa merencanakan keuangan keluarganya ketika beliau sudah tidak ada lagi di dunia ini, beliau bisa memastikan bahwa anak dan istri dan anak-anaknya bisa hidup dengan layak ya, tanpa mengubah gaya hidup mereka. Nah, salah satunya ya berarti teman-teman harus menghitung berapa jumlah kebutuhan dan kewajibannya selama 1 tahun. Nah, barulah di situ nanti teman-teman hitung gitu ya. Idealnya biasanya ketika angkanya macam-macam gitu ya teman-teman, tapi biasanya kita hitung dari mulai 5 tahun ke depan ya, 10 tahun ke depan sampai dengan 20 tahun ke depan dan seterusnya. Kenapa teman-teman? Karena pertimbangannya sampai anak-anak mereka dewasa ya. Nah, itu sekali lagi tergantung dari profil dari setiap nasabah. Oke. Nah, ketika kita sudah temukan katakanlah oke Pak, pengeluarannya setiap tahun katakanlah 500 juta. Oke, dan anak-anak dan istri dan beliau nih ini anaknya yang paling kecil katakanlah usia masih 10 tahun misalkan. Oke. Nah, berarti yang harus kita hitung adalah apa, teman-teman? Katakanlah kalau misalkan beliau tutup usia saat ini, gitu ya, teman-teman ya. Berarti yang harus beliau lakukan adalah beliau harus bisa memastikan uang pertanggungan yang beliau beli di Prudential itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sampai minimal anaknya sampai selesai kuliah. Betul nggak? Ya dong. Karena kan itu adalah masa di mana anak udah dewasa dan sudah bisa berpenghasilan. Betul ya, teman-teman ya? Ya kalau bisa lebih itu lebih baik. Itu lebih baik tentunya. Kan begitu. Ya, dan jadi dalam hal ini tentu itu harus dilihat teman-teman sekalian. Oke. Nah, barulah nanti teman-teman tapi itu masih belum cukup juga gitu. Kenapa? Karena nanti beliau juga pasti perlu mempersiapkan kira-kira nanti biaya uang kuliah anak Bapak berapa. Jadi nggak cukup cuma ngitung uang kebutuhannya saja, melainkan untuk perencanaan masa depannya seperti apa. Bapak punya rencana nggak ngulain anak di mana, Pak? Yang ngulain anak misalkan, saya ingin ngulain anak di Singapura. Oke, di Singapura biayanya berapa, Pak? Ya, nah teman-teman juga perlu hitung inflasi. Hari ini kita akan menghitung, teman-teman ya, kita akan menghitung, gitu ya. Jadi di sini teman-teman, pekerjaan kita itu nggak sesederhana seperti apa yang kita bayangkan, cuman kita asal nembak angka sekian, gitu, enggak, ya. Melainkan ketika nanti kita menyandang financial planner, ya, nah kita harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan ya tentang suatu produk yang kita tawarkan kepada calon nasabah kita. Dan hari ini kita mau belajar itu, teman-teman sekalian. Oke, kita masuk dulu ya, teman-teman ya, lebih dalam ya. Oke, nah yang berikutnya kita mau belajar tentang juga future value nih teman-teman sekalian ya. Dimana di sini ada satu contoh kasus lagi ya yang di sini disampaikan Ibu Rima menyetor uang sebesar 1 juta rupiah. Oke, nah ini contoh kasusnya beda nih teman-teman ya. Kalau tadi kan Bu Ani dia punya uang langsung 5 juta ya teman-teman ya. 10 juta ya di awal ya. Nah kalau ini sekarang dia nyetorin uangnya itu berkala teman-teman ya. Jadi sebesar 1 juta. Ya teman-teman ya, Bu Rima menyetor uang sebesar 1 juta setiap akhir tahun. Oke, selama 7 tahun. Ya, ke rekening bank dengan bunga 6% per tahun. Berapa sih nilai uang tabungan Bu Rima di akhir tahun ke-7? Oke, jadi bedanya dengan Bu Ani adalah kalau Bu Rima ini dia berkala, teman-teman. Kalau Bu Ani kan tadi lamsam sekaligus ya, tunggal. Nah, kalau ini dia berkala, anuitas, teman-teman. Jadi berapa sih kalau misalkan Bu Rima nyicil setiap tahun 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta?
gitu ya. Kalau misalkan Bu Rima nggak investasi ataupun tidak menabung yang mendapatkan bunga, ya 1 juta kali 7 tahun ya ditemukanlah 7 juta. Kan simpel kan teman-teman. Tapi kan di sini Bu Rima pengen dapat return. Nah, di sini return yang Bu Rima harapkan adalah sekitar 6% per tahun. Nah, pertanyaannya dengan return 6% per tahun berapa sih nilai uang saya kalau saya nyicil 1 juta per bulan, 1 juta per tahun selama 7 tahun. Nah, kita hitung yuk teman-teman ya. Kita kembali dulu ke kalkulator finansial, teman-teman. Oke. Nah, di sini tadi kita lihat ya teman-teman sekalian bahwa Bu Rima ya tadi dia punya uang berapa teman-teman? 1 juta per tahun ya. Nah, di sini teman-teman ya berarti yang perlu kita masukkan di mana teman-teman? Apakah di present value atau di mana nih kira-kira? Ya, ingat teman-teman ya, kalau dia pembayarannya berkala, ya teman-teman berarti nanti akan masuk ke dalam payment, teman-teman ya. Jadi di sini kita masukkan dulu payment, teman-teman ya, yaitu adalah 1 juta. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya berikutnya adalah berapa sih bunga yang diterima oleh Ibu Rima selama 7 tahun, yaitu sebesar 6%. Ya. Nah, kemudian periodenya berapa lama nih Bu Rima nabungnya nih? 7 tahun. Yes, teman-teman. Ya. Nah, kemudian yang dicari apa teman-teman? Yang dicari adalah nilai uang di masa yang akan datang, yaitu 7 tahun lagi, yaitu future value yang dicari. Tapi jangan lupa teman-teman sekalian, ini compoundingnya udah tepat belum nih? Ya. Nah, compoundingnya ya teman-teman ya, karena Bu Rima dalam ini adalah bayarnya tahunan dan yang dicari juga adalah tahunan, berarti compoundingnya yang harus kita rubah yaitu adalah menjadi annually. Nah, kalau udah seperti ini, barulah teman-teman kita cari berapa future value-nya. Kita klik tombol FB yang berwarna hijau ini. Maka kita dapatkan berapa teman-teman? 8.393.000. Ya, itu ya teman-teman ya, 8393 ya. Oke, kita lihat lagi teman-teman ya di slide. Kira-kira benar apa enggak jawabannya? Oke, kita lihat dulu. Sebentar, saya share screen dulu ya teman-teman. Oke, berapa nih kira-kira? Jadi berapa teman-teman? 8393 ya. Yuk kita lihat teman-teman. Jawabannya adalah tepat. Yes, pas ya teman-teman sekalian. Nah, ini adalah contoh sederhana ya teman-teman sekalian. Jadi kalau tadi yang Bu Ani dia melakukan secara lamsam, kalau Bu Rima dia melakukan secara berkala. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya teman-teman ya, di sini juga ada contoh kasus lagi nih. Ya, jadi mungkin teman-teman kita beberapa menit ini ke depan kita hitung-hitungan ya teman-teman ya. Saya harap rambut kita nggak keriting ya teman-teman ya, karena kita melakukan hitung-hitungan. Oke, masih? Oh, sudah. Apakah masih? Sudah ya? Oke, thank you Bu Happy. Nah, teman-teman, yang berikutnya adalah kita juga mau menghitung contoh kasus yang lain tentang future value ya. Future value di sini soalnya adalah begini teman-teman. Berapa sih nilai tabungan Jimmy pada tahun kelima jika ia menabung setiap awal tahun sebesar 10 juta dengan bunga 4% per tahun. Oke, kita ulang ya teman-teman ya. Berapa sih nilai uang tabungan Jimmy pada tahun kelima? Berarti yang kita ketahui apa nih teman-teman? Periodenya ya. Jadi periodenya adalah 5 tahun. Jika ia menabung setiap awal tahun sebesar 10 juta, teman-teman. Jadi Jimmy ini sebenarnya nabungnya 10 juta setiap tahun, setiap awal tahun sebesar 10 juta dengan bunga sebesar 4% per tahun. Nah, kita lihat yuk teman-teman berapa sih hasilnya. Oke. Saya kembali lagi ke financial calculator kita. Nah, oke. Kita mau cari tahu nih ya teman-teman sekalian. Jadi yang pertama kali diketahui adalah yaitu nilai uang tabungan Jimmy pada tahun kelima berapa. Nah, berarti kita lihat dulu nih periodenya, berarti kita masukkan dulu nih teman-temannya 5. Oke. Dan di mana jika ia menabung setiap awal tahun sebesar 10 juta. Nah, di situ ada kata-kata awal tahun. Berarti modenya teman-teman ini dari end kita harus rubah menjadi beginning. Beginning. Ya.
Nah, lalu kemudian dia menabung setiap awal tahun sebesar 10 juta. Berarti 10 juta ini masuk ke mana, teman-teman? Yaitu adalah masuk ke present value. Betul ya? Ke PV-nya ya, teman-teman sekalian, 10 juta. Nah, betul. Untuk compounding-nya, betul tadi ya, compounding-nya dari monthly kita rubah menjadi annually. Nah, lalu apa lagi yang belum nih? Nah, yang belum adalah rate-nya, teman-teman ya. Bunganya ya di sini dituliskan sebesar 4% per tahun. Nah, pertanyaannya berapa sih gitu ya, berapa sih nilai uang Jimmy di 5 tahun yang akan datang apabila si Jimmy menabung 10 juta. Nah, dalam hal ini bukan present value, teman-teman ya. Saya koreksi ya, karena di sini ada kata-kata menabung setiap awal tahun. Jadi di situ kuncinya adalah berkala ya. Karena di situ dikatakan setiap awal tahun. Berarti di situ dilakukannya secara berkala 10 juta. Berarti masuknya ke payment ya. Jadi di sini Jimmy menabung 10 juta setiap tahun selama 5 tahun dengan rate bunga 4% per tahun. Nah, sekarang kita cari tahu nih, yaitu apa teman-teman future value-nya. Nah, di sini kita lihat yuk berapa sih future value-nya. Berapa teman-teman di sini? 56 juta ya. Ya. 329.000. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat. Bener nggak hasilnya? Ya, 56 juta sekian. Nah, kita mau lihat nih teman-teman. Ternyata hasilnya adalah yes, betul teman-teman. Sama ya. 56.329.000 rupiah. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi ini adalah untuk contoh kasus di mana nasabah ini melakukan secara berkala ya. Misalkan dia nabung atau investasi secara berkala. Sekianlah dana yang diperlukan. Gitu teman-teman sekalian. Sampai di sini dulu kira-kira teman-teman. Ada yang mau ditanyakan enggak? Atau kita lanjut dulu ya? Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Ya, dilanjut dulu Pak Luki. Oke, di sini Bu Pertiwi bilang compounding annually kuncinya juga ya Pak ya. Yes, betul Bu Pertiwi. Jadi untuk compounding ini nanti sebenarnya setiap kasus akan beda-beda nih Bu. Ada yang memang monthly, ada juga yang annually. Nah, nanti kita juga mungkin punya contoh nih untuk yang monthly-nya seperti apa. Ya, kita go through dulu ya teman-teman. Nah, berikutnya kita mau belajar tentang bagaimana cara menghitung present value. Ya, nilai uang di masa kini teman-teman sekalian. Nah, ini adalah untuk yang investasinya secara tunggal ya teman-teman. Contoh kasusnya di sini. Yaitu di sini ada Pak Ranto, nasabah kita, ya beliau ingin membuka usaha. Nah, ini menarik nih teman-teman ya. Ingin membuka usaha saat dia pensiun nanti. Nah, kebetulan Pak Ranto baru akan pensiun 17 tahun yang akan datang nih teman-teman. Nah, modal yang dibutuhkan untuk usaha tersebut ya di 17 tahun yang akan datang tuh kira-kira sebesar 1,5 miliar. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Pak Ranto berarti dia harus punya uang 17 tahun yang akan datang sebesar 1,5 miliar, teman-teman. Nah, dengan asumsi pengembalian investasi sebesar 10% per tahun, berapa sih nilai yang harus diinvestasikan sekarang oleh Pak Ranto untuk modal usaha nanti? Nah, namun di sini investasinya tunggal, jadi sekaligus ya, teman-teman sekalian. Berapa sih kira-kira yang dibutuhkan oleh Pak Ranto? Nah, yuk kita sekarang masuk ke kalkulatornya ya, kembali teman-teman. Oke, nah kita kembali ke financial calculator. Nah tadi ya, soalnya adalah Pak Ranto kan pengen buka usaha saat dia pensiun 17 tahun yang akan datang. Betul ya teman-teman ya, berarti yang pertama kali diketahui apa? Periodnya. Betul? Yaitu periodnya di sini ditemukan 17 tahun teman-teman. Oke, nah kemudian modal yang dibutuhkan Pak Ranto untuk usaha 17 tahun yang akan datang itu adalah 1,5 miliar teman-teman. 17 tahun lagi nih butuh dana nih 1,5 miliar. Berarti yang diketahui berikutnya apa teman-teman? Kira-kira present value atau future value? Future value. Future value yes, Pak. Betul. Berarti yang diketahui saat ini adalah uang yang 17 tahun yang akan datang yang dibutuhkan Pak Ranto. Berarti 1,5 miliar teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini Pak Ranto ingin melakukan investasi dengan asumsi return investasi sebesar 10% per tahun. Nah, berarti di sini annual return sudah jelas ya, teman-teman ya, 10%. Nah, lalu kemudian compounding-nya nih ya, berhubung karena ini yang dilakukan adalah tahunan, dalam hal ini yang diketahui adalah 17 tahun yang akan datang juga,
Ya, dalam hal ini berarti compoundingnya adalah annually, teman-teman. Oke. Nah, kita mau lihat nih sekarang nih, berapa sih uangnya uang yang dibutuhkan Pak Ranto saat ini, ya saat ini ya teman-teman ya, untuk beliau bisa simpan dalam bentuk investasi sebesar 10% per tahun agar 17 tahun yang mendatang Pak Ranto bisa punya uang 1,5 miliar. Nah, berarti yang dicari di sini apa teman-teman? Uang di masa saat ini, yaitu present value. Ya, kita klik present value-nya. Nah, berapa di situ teman-teman? 296 juta. 296 juta ya. Nah, kita lihat nih, benar nggak ya? Jawabannya 296 juta. Oke. Yakin nih 296 juta bisa jadi 1 miliar? Ya, kita lihat. Oke. Nah, jawabannya adalah benar, teman-teman. 296 juta. Jadi yang dibutuhkan Pak Ranto saat ini, Pak, kalau Bapak mau punya nih 1,5 miliar, nanti 17 tahun yang akan datang, Bapak sekarang harus punya duit minimal 296 juta, Pak. Yuk, kita taruh dalam bentuk instrumen investasi dengan return 10% per tahun. Maka nanti 17 tahun yang akan datang, uang Bapak pasti akan jadi 1,5 miliar. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, ini sebenarnya nanti bisa juga nih kita gunakan untuk tadi teman-teman menghitung berapa sih angka ideal untuk misalkan nasabah pengen menguliahkan anak misalkan. Jadi dia pengen buat UP yang dimana UP ini untuk bisa menjaga agar anak saya tetap bisa kuliah gitu. Nah, jadi yang perlu dilakukan oleh nasabah adalah dia harus tahu nih biaya kuliah saat ini berapa dan dia harus menghitung inflasi ya. Katakanlah 10% per tahun. Misalkan anaknya mau kuliah 15 tahun lagi ya, dia harus hitung gitu teman-teman ya. Nah, nanti setelah contoh kasus ini selesai, nanti mungkin kita akan coba pakai kasus real ya teman-teman ya, sesuai dengan yang mungkin kita temukan di lapangan. Oke, nah teman-teman sekalian, ini adalah contoh yang sudah kita lakukan teman-teman. Nah, berikutnya yuk boleh ya kita diskusi teman-teman sekalian untuk kita bisa mengeksplor lagi tentang penggunaan financial calculator ini ya. Oke. Mungkin boleh teman-teman, siapa gitu di antara teman-teman yang punya contoh kasus mungkin, atau mungkin ada nih calon nasabah mungkin yang juga saat ini teman-teman mungkin lagi mau ngitungin gitu ya berapa sih uang per tahun yang dia perlukan gitu untuk kebutuhan katakanlah pensiunnya nanti, atau misalkan untuk kebutuhan nanti anaknya berkuliah gitu teman-teman sekalian. Boleh? Ada nggak contoh kasus nih teman-teman? Ayo teman-teman, siapa yang mau? Boleh, yuk. Coba saya. Boleh, siapa? Pak Lexi? Siapa? Yes, Pak Lexi ya. Pak Lexi, oke. Silakan. Silakan Pak Lexi, yuk kita bahas bareng-bareng ya. Gimana Pak Lexi contohnya? Ini sih untuk biaya kuliah, untuk biaya sekolah anak ya. Oh, boleh. Oke, gimana Pak Lexi? Apa yang mau diketahui dulu Pak Luki? Oke, berarti kalau misalkan kita ingin merencanakan pendidikan kuliah, yang harus kita ketahui sekarang usia anaknya berapa saat ini? Sekarang yang paling besar 2 tahun. Oke, usia anak saat ini katakanlah 2 tahun ya. Oke, bentar, saya ambil pulpen dulu. Oke, kita akan langsung masuk ke contoh real nih sepertinya nih teman-teman ya. Oke, berarti kita catat dulu ya Pak Lexi ya biar nggak lupa. Berarti usia anak saat ini berapa Pak Lexi? 2 tahun. Usia anak 2 tahun ya. Jadi teman-teman nanti bisa lakukan hal yang sama gitu ya. Pastikan catat. Nah, lalu kemudian berarti usia anak ini rencananya mau untuk dana pendidikan apa nih Pak Lexi? Apakah SD, SMP, SMA atau kuliah? Kuliahnya Pak Luki. Kuliah ya, oke. Berarti kalau kuliah usia berapa Pak Lexi? Sekitar 17 tahun, 18 tahun ya? 17 tahun, iya 17-an. 17 tahun ya. 18 tahun ya, oke. 18 tahun. Berarti dari usia anak saat ini 2 tahun dengan usia kuliah dia masuk nanti 18 tahun, berarti ada gap berapa tahun ini? 16 tahun ya. 16 tahun. Berarti 16 tahun yang akan datang anak Pak Lexi akan berkuliah, betul? Nah, pertanyaan berikutnya, rencana mau kuliah di jurusan apa Pak Lexi? Kedokteran. Kedokteran, oke, jurusan kedokteran. Rencana mau kuliah di
kedokteran swasta atau Sebisa negeri? mungkin negeri sih Pak Luki. Bisa mungkin negeri. Pak Lexi tahu nggak berapa kira-kira perkiraan biaya saat ini untuk kuliah kedokteran di fakultas atau di universitas negeri? Belum ada. Belum tahu. Ya. Mungkin dari Dokter Lawson bisa kasih kita gambaran, Dok. Kira-kira gambarannya berapa ya? Kalau misalkan di UNUT gitu, Dok. Atau mungkin Bu Pertiwi, ada nggak informasinya? Kalau uang mukanya kan 400 jutaan tuh. Oke, uang muka 400 juta. 400 juta. Kemudian SPP itu kan rata-rata 15 juta per 6 bulan. 15 juta per 6 bulan kali 6 tahun berarti 15 kali 12 itu ya. Karena rata-rata kan 6 tahun ya. Berarti 15 juta kali 12 berapa itu Pak Luki? 1,6 M. Hah? 1,180 ya? Apa 188? 180. 180 juta. Berarti SPP 180 juta. Tambah uang muka 400 juta saat ini. Karena biaya hidup 3 juta sebulan. 5 juta sebulan dengan kosnya. 5 juta. Nah, berarti 5 juta sebulan selama 6 tahun. Berarti berapa tuh? 60 juta kali 6, 300 juta. 60 juta. Kan 5 juta 60. Nah, kan kali 6 tahun kan? 6 tahun. Kalau 360 ya. 360 tambah 180 tambah 400 ya udah segitu aja. Berarti segini ya, Dok ya. Berarti ini udah termasuk kayak untuk praktikum juga ya, Dok ya? Iya, nggak aja dah itu SPP-nya kan udah include di sana. Oke, Dok. Oke. Ya, nah, kita hitung dulu nih. Ya, 400 juta ya ditambah 180 untuk SPP. Oke, dan kemudian ditambah lagi untuk biaya hidupnya 360 ya. Nah, berarti ditemukan 940 juta nih totalnya. 940 juta. Nah, berarti Pak Lexi, kalau seandainya saat ini anak dari Pak Lexi kuliah masuk kuliah kedokteran, berarti kita butuh dana sebesar 940 juta. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saat ini uang yang kita kumpulkan sampai dengan 16 tahun yang akan datang adalah 940 juta? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena teman-teman mesti ingat ya bahwa time value of money itu berat kaitannya terhadap yang namanya inflasi. Jadi kalau misalkan kita ada perencanaan keuangan ya teman-teman sekalian, jangan pernah lupakan faktor inflasi itu harus ada teman-teman sekalian ya, karena jangan sampai perhitungan kita miss gara-gara kita nggak masukin faktor inflasi. Karena nilai tadi ya teman-teman, nilai uang setiap tahun itu akan terus menurun ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, di sini kita akan langsung masuk ke kalkulator finansial ya. Saya share kembali teman-teman. Ya, kita langsung hitung ya Pak Lexi ya. Baik, Pak. Oke. Nah, jadi begini nih teman-teman. Jadi tadi sudah kita temukan, thank you Dr. Lawson buat informasinya. Berarti Pak Lexi, ketika nanti anak Pak Lexi berusia 18 tahun, yang dibutuhkan untuk masuk ke universitas kedokteran adalah minimal uang muka 400 juta. Nah, pertanyaan sekarang Pak Lexi mau mengumpulkan seluruhnya, termasuk itu SPP, biaya hidup selama 6 tahun, atau dalam hal ini mau istilahnya mendapatkan uang mukanya dulu Pak Lexi? Kalau bisa langsung sekalian coba Pak. Langsung sekalian ya, oke. Ini memang agak besar angkanya, tapi nggak apa-apa, kita hitung dulu ya Pak Lexi ya. Nah, jadi yang diketahui saat ini berarti apa nih Pak Lexi? Yaitu adalah present value, betul? Oke, kita hitung dulu nih. Kita mau hitung berapa nilai uang pendidikan kedokteran di 16 tahun yang akan datang. Oke, kita masukkan angka 940 juta ya. 940 juta dari angka tadi ya, gabungan uang muka, SPP, dan biaya hidup. Itu kira-kira ya. Nah, lalu kemudian angka inflasi rata-rata pendidikan itu biasanya 10%-an per tahun. Ya, teman-teman ya, walaupun memang angka inflasi kebutuhan hidup itu belakangan ini minim ya, teman-teman ya. 2 tahun lalu 7%, tahun lalu 4%, tapi nggak apa-apa, kita pakai aja dulu rata-rata yang 10%. Ya, kita pakai angka lebih tinggi, kita nggak kaget gitu ya. Jadi kita pakai angka inflasi per tahun adalah 10%, karena memang rata-rata angka inflasi pendidikan ya kurang lebih sekian. Oke. Nah, lalu kemudian
Untuk periode, tadi juga sudah kita lihat ya, periodenya yaitu adalah 16 tahun yang akan datang. Betul ya Pak Lexi ya? Karena saat ini anaknya usia 2 tahun, betul? Berarti 16 tahun. Yes, 16 tahun yang akan datang. Berarti periodnya adalah 16. Nah, kalau sudah seperti ini, oke, compoundingnya jangan lupa ya, compoundingnya ini asumsinya Pak Lexi mau sediakan dananya sekaligus saat ini atau mau dicicil Pak? Dicicil Pak. Dicicil, oke. Mau dicicilnya setiap bulan atau setiap tahun? Halo? Ini Mbak Putri kayaknya lagi. Ya, Mbak Putri ada ini. Oke. Dicicilnya rencana mau setiap bulan atau setiap tahun Pak Lexi? Iya, setiap bulan coba Pak. Setiap bulan. Oke. Kita coba yang setiap bulan. Nah, berarti yang diketahui di sini sudah kita temukan present 10 juta, ya. Oke, ini kita mau cari inflasi dulu ya, Pak Lexi ya. Jadi kita mau hitung dulu annual rate inflasinya 10% per tahun dengan periode 16 tahun yang akan datang. Compoundingnya teman-teman, karena kita mau hitung inflasi, jadi di sini compoundingnya kita hitung annually ya, karena kita mau cari tahunan teman-teman sekalian ya. Selama 16 tahun yang akan datang berapa sih kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk kuliah kedokteran. Nah, berarti yang kita cari adalah future value. Nah, kita bisa dapati, kita klik, berarti dana yang dibutuhkan oleh Pak Lexi adalah berapa di situ Pak Lexi? 4 miliar 319 juta 274.607 rupiah. Nah, ini adalah angka yang real nantinya nih Pak Lexi. Jadi mungkin angka ini kelihatannya akan besar. Gila, masa 4 miliar? Tapi percayalah, ya, ketika nanti anaknya Pak Lexi kuliah kedokteran 16 tahun yang akan datang, pasti angkanya nggak jauh dari ini. Gitu. Kenapa? Karena ada faktor inflasi yang kita masukkan 10% per tahun di sini. Oke. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kita mendapatkan uang 4,3 miliar ini di 16 tahun yang akan datang? Ya, kita riset dulu. Oke. Nah, berarti di sini kita mau hitung nih Pak Lexi, berapa sih yang harus kita sisihkan? Seperti yang tadi Pak Lexi bilang, maunya per bulan ya, untuk bisa mendapatkan uang bukan lagi 940 juta Pak Lexi. Melainkan berapa yang harus kita cari teman-teman? 4,3 miliar. Nah, oke. Nah, 4,3 miliar ini adalah kan uang di 16 tahun yang akan datang. Berarti masuk di mana nih untuk 4,3 miliarnya? Apakah di present value ataukah di future value? Future. Yes, betul. Betul. Karena ini adalah uang di masa yang akan datang. Betul ya, 4,3 miliar. Di sini saya udah catat tadi 4319274,607. Ya, 4 miliar 319 juta sekian. Oke. Nah, kemudian periodnya gitu ya Pak Lexi ya. Jadi di sini periodnya adalah 16 tahun. Namun Pak Lexi, karena Pak Lexi ingin mengumpulkan, menyisihkan uangnya adalah selama bulanan, berarti di sini kita nggak bisa lagi taruh periodnya di sini 16 Pak Lexi. Melainkan 12. yaitu harus dikalikan dengan 12, yaitu 16 dikali 12 berarti 192 bulan. Ya, berapa uang yang kita butuhkan untuk bisa mendapatkan 4,3 miliar selama 192 bulan. Karena di sini Pak Lexi mau mendapatkannya secara bulanan ya. Nah, di sini compoundingnya nggak perlu kita rubah teman-teman ya, tetap di monthly. Karena di sini kan kita mau dapetinnya adalah berapa yang harus disisihkan setiap bulan. Nah, lalu kemudian, yes betul. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah annual rate dari investasi yang diharapkan di sini. Ya, nah dalam hal ini tentu untuk bisa mengimbangi dana pendidikan dibutuhkanlah suatu instrumen investasi dengan nilai return yang di atas dari inflasi 10% ya, teman-teman. Jadi dalam hal ini mau tidak mau harus mengambil resiko yang investasi yang beresiko tinggi. Ya, bisa itu saham ya, ataupun unit link saham atau equity ya, ataupun reksadana saham. Nah, biasanya return dari saham itu tidak tentu teman-teman. Namun kalau misalnya kita mau ambil rata-rata dari 10 tahun terakhir, return di saham itu ada di angka sekitar 12 sampai dengan 15%. Oke. Nah, jadi kalau misalkan nih kita ambil annual rate 15% per tahun ya, untuk misalkan investasi di unit link saham
ya, atau equity, atau misalkan reksadana saham, ataupun sahamnya langsung. Nah, berarti dana yang dibutuhkan setiap bulan oleh Pak Lexi untuk bisa mendapatkan 4,3 miliar selama 192 bulan ke depan, atau alias 16 tahun ke depan adalah, kita cari present value atau payment, teman-teman, sekarang di sini. Pertanyaannya. Yes, betul ya, karena di sini yang kita mau cari adalah berkala ya Pak Lexi ya. Jadi berapa sih yang harus disisihkan oleh Pak Lexi secara berkala? Berarti kita klik PMT. Nah, ini dia Pak Lexi. Jadi berapa nih Pak Lexi yang harus disisihkan setiap bulan saat ini Pak Lexi? 5.475. Oke, betul ya. Jadi di sinilah Pak Lexi ya. Jadi yang harus Pak Lexi lakukan adalah minimal Pak Lexi harus melakukan investasi sebesar Rp5.475.000 selama 192 ke depan Pak Lexi ya. Namun jangan lupa investasinya harus di instrumen investasi yang memberikan return 15% per tahun. Nah, ini saya sarankan Pak Lexi bisa masuk ke saham atau reksadana saham atau mungkin unit link saham kalau Pak Lexi mungkin mau nabungnya di Prudential. Ya, ini baru hanya untuk kalau rencananya terjadi. Maksud saya apa teman-teman? Ketika amit-amit ya Pak Lexi ya, ketika Pak Lexi masih tetap hidup, bisa bekerja dan bisa nabung selama 192 bulan ke depan. Nah, pertanyaannya adalah kita sebagai seorang tenaga pemasar di Prudential juga perlu mempertimbangkan faktor risiko, teman-teman sekalian ya. Misalkan kita ketemu dengan nasabah nih Pak Lexi. Nah, coba sekarang Pak Lexi, kira-kira kalau seandainya Pak Lexi bisa jamin nggak Pak Lexi masih tetap bisa bekerja sampai dengan 16 tahun yang akan datang? Ya kan? Yang namanya risiko kita nggak pernah tahu loh Pak Lexi, ya kan? Nah, oleh karena itu Pak Lexi, apabila Pak Lexi adalah seorang orang tua yang bertanggung jawab dan benar-benar menginginkan masa depan yang terbaik buat anak Pak Lexi, pasti Pak Lexi juga harus mempertimbangkan faktor penanggulangan resikonya. Ya, saya berharap Pak Lexi tetap sehat, berumur panjang, sampai 16 tahun yang akan datang, Pak Lexi bisa mendampingi anak Pak Lexi kuliah, bahkan sampai wisuda, betul ya Pak Lexi ya. Namun, ketika misalkan Tuhan berkehendak lain nih Pak Lexi ya, kita misalkan mengalami resiko nih Pak Lexi. Nah, berarti otomatis nih Pak Lexi, kita harus mempersiapkan cadangan ya, planning cadangan gitu kan Pak Lexi ya, untuk bagaimana caranya kita bisa memiliki suatu nilai ya, nilai ekonomis yang bisa kita berikan kepada ahli waris kita agar anak kita bisa tetap berkuliah. Yaitu di sini cita-cita Pak Lexi adalah untuk bisa tetap kuliah di kedokteran. Nah, berarti di sini teman-teman, kalau misalkan saya sebagai tenaga pemasar dan saya ketemu dengan Pak Lexi dengan kasus seperti ini, berarti berapa kira-kira uang pertanggungan minimal yang saya akan berikan kepada Pak Lexi? Berarti sudah kelihatan ya teman-teman, berarti berapa uang minimalnya teman-teman? Yaitu sebesar 4,3 miliar. Betul ya? Ini untuk jaga-jaga kalau misalkan tidak sesuai dengan perencanaan ya, seandainya misalkan terjadi resiko di tengah perjalanan. Jadi yang harus dilakukan sekarang apa nih Pak? Ya tentu yang harus dilakukan sekarang adalah ya tentu kita harus berinvestasi dulu nih ya. Nah, di dalam unit link kita nih Pak Lexi, kita memberikan suatu fasilitas untuk Pak Lexi ini bisa berinvestasi secara berkala dalam produk PRULink generasi baru kita ya, di mana kita punya nih instrumen untuk bisa memberikan Pak Lexi return sebesar 15% per tahun nih Pak Lexi. Asalkan Pak Lexi rutin ya, rutin menyisihkan uang sampai dengan 16 tahun ke depan tanpa putus nih Pak Lexi ya. Senilai ya, dalam hal ini hitung-hitungan kita paling tidak Pak Lexi bisa nyisihin untuk khusus untuk investasi sebesar 5.475.000. Ini khusus masuk ke alokasi investasi Pak Lexi. Ya, dan lagi pula nanti Pak Lexi akan terbantu Pak Lexi dengan yang namanya fitur booster investasi Pak. Ya, jadi ketika Pak Lexi terus bayar setiap bulan itu Pak Lexi kita akan berikan bonus yang kita sebut dengan booster investasi Pak. Lumayan 5% per tahun Pak. Dari tahun 1 sampai tahun 10. Dan tahun ke-11 Pak Lexi dapat bonus 10%. Ya, hitung-hitung untuk bantu Pak Lexi. Jadi Prudential nanti akan bantu Pak Lexi untuk bisa menyisihkan uang untuk bisa membantu kuliah anak Pak Lexi. Ya, namun jangan lupa juga Pak Lexi, kita juga perlu mempertimbangkan yang namanya faktor resiko ya Pak Lexi ya. Jadi di sini saya juga punya paket nih buat Pak Lexi, selain untuk investasi sebesar 5.400.000 sebulan, kita juga perlu mempersiapkan yang namanya uang pertanggungan nih Pak Lexi, seminimal-minimalnya 4,3 miliar. Ya jaga-jaga kan Pak Lexi ya, kalau seandainya terjadi resiko, jadi kita bisa nih Pak Lexi memastikan anak Pak Lexi tetap bisa berkuliah kedokteran di 16 tahun yang akan datang. Nah, jadi mungkin kayak gitu ya teman-teman ya bahasanya, nggak tahu saya benar atau salah. Silakan dikoreksi mungkin dari Bu Pertiwi atau ya. Tapi anyway ya teman-teman ya, kira-kira nyambung nggak sih gitu ya dari apa yang tadi kita bahas gitu teman-teman? Masuk nggak sampai ke sana?
Masuk. Bener kan ya? Bener ya? Pas banget. Orang kaget. Kenapa? Ini bagus. Ini tahu Pak apa yang harus dia kejar. Iya. Keren Pak. Kayaknya saya cocok jadi agen ya teman-teman setelah ini. Nanti KTP Pak ya sama alamat email. Oh siap. Oke, sampai di sini dulu nih teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira di contoh kasusnya Pak Lexi ini? Cukup. Gimana teman-teman? Kebayang nggak? Gimana? Kebayang nggak teman-teman ya? Jadi inilah ya yang perlu kita sebenarnya sampaikan kepada nasabah ya teman-teman. Namun kita kembali lagi teman-teman, ketika kita menawarkan suatu produk, haruslah produk yang sesuai dengan selain tujuan nasabah juga harus sesuai dengan kemampuan nasabah ya teman-teman sekalian. Jadi kalau saran saya, kita sebagai tenaga pemasar, Pak, saya sebagai tenaga pemasar memahami apa yang menjadi kondisi Bapak dan keluarga saat ini ya kan. Nah, mungkin Pak ya dalam hal ini kita bisa Pak dalam hal ini berupaya untuk bisa mengumpulkan dana untuk kuliah anak Bapak. Namun saya sebagai seorang financial advisor Bapak ingin menyarankan ya Pak ya bahwa sesungguhnya ya dalam suatu piramida keuangan yang perlu kita pastikan sebenarnya adalah selain investasi yaitu adalah proteksi. Ya, Bapak bisa bayangkan ketika Bapak saat ini baik dalam berinvestasi ya, namun dalam hal ini mohon maaf sekali lagi ya Pak ya, sempat tiba-tiba terjadi risiko terhadap kita. Pertanyaannya, apakah keluarga yang Bapak tinggalkan bisa tidak melanjutkan investasi tersebut? Ya. Nah, oleh karena itu nih Pak, kalau misalkan Bapak merasa wah berat nih saya menyisihkan dua-duanya sekaligus misalkan. Ya, kalau seperti itu Pak, ya dalam hal ini saya sebagai financial advisor Bapak, ya saya bisa nih Pak memberikan masukan gitu ya, saran kalau kita sebenarnya bisa nih Pak mendapatkan dana sebesar 4,3 miliar di muka saat ini, ya Bapak bisa kunci 4,3 miliar untuk memastikan anak Bapak tetap berkuliah saat ini hanya cukup dengan menyisihkan uang sekian juta saja Pak, gitu ya. Tapi Bapak sudah dapatkan 4,3 miliarnya saat ini. Ya, namun sekali lagi Pak, 4,3 miliarnya ini ya akan cair ketika misalkan amit-amit ya Pak ya, terjadi resiko terhadap diri kita. Nah, nadanya ketika resiko itu terjadi Pak, kita sudah memastikan Pak bahwa anak kita kelak nanti akan tetap bisa berkuliah di kedokteran. Nah, namun nanti ke depannya ketika kondisi finansial Bapak udah lebih baik, Bapak mau menyisihkan lagi untuk bisa berinvestasi, ya itu alangkah lebih baik lagi nih Pak ya. Namun setidaknya saat ini kita boleh ya Pak ya kita pastikan dulu secara fundamental dasarnya dulu, pondasinya dulu dengan baik ya Pak ya. Karena kalau misalkan kita ingin berinvestasi, ada baiknya kita harus perhatikan dulu sisi proteksinya Pak ya sebelum Bapak melakukan yang namanya investasi. Nah, jadi teman-teman yang piramida tadi itu yang saya sampaikan itu sebenarnya adalah piramida keuangan. Mungkin nanti di waktu yang berbeda kita akan bahas itu ya teman-teman sekalian tentang piramida keuangan, atau mungkin nanti Bu Pertiwi juga bisa share di waktu yang lain. Nah, tapi intinya adalah teman-teman sekalian ketika kita mendapatkan situasi seperti ini, kita nggak bisa memang memaksakan dua-duanya berjalan sekaligus ya, proteksi dan investasi. Pasti preminya gede nih. Kalau contoh kasus Palex gini nih, mungkin Bu Pertiwi juga nggak cukup nih, sepertinya Bu Pertiwi ya. Kayak gini soalnya ya. Gimana Bu? Untuk 4 miliar? Iya, untuk UP 4 miliar dengan saver 5.500.000 lah Bu per bulan. Berarti kan UP-nya, berarti kan preminya. Tapi kalau iya, untuk proteksi aja mungkin sekitar 5 jutaan nih Pak. Untuk proteksinya aja preminya doang 5 jutaan ya Bu ya? Iya, sebenarnya ini kan bisa kita ambilkan mungkin Prucinta atau apa gitu loh Pak. Prucinta, ya betul sekali Bu. Nah, bisa tuh kita masuk ambil Prucinta. Nah, jadi nih kan Pak. Kedua-duanya Pak. Idealnya kedua-duanya. Tapi kalau dia ternyata masih kemampuannya hanya 5 jutaan misalnya seperti itu, sangat disarankan proteksi lebih awal Pak. Yes. Tepat sekali Bu Pertiwi, thank you. Nomor satu, karena dia posisinya kan pondasi soalnya Pak. Betul, yang betul mereka Bu, bikin betul. bangunan tapi tidak ada pondasi kan rubuh juga Pak. Yes, betul Pertiwi, setuju Bu, setuju, thank you Bu. Jadi begitu teman-teman. Nah, dengan Prucinta nih teman-teman, ya kita ketika kita menawarkan suatu produk proteksi, begini teman-teman, saya yakin dan percaya pasti nasabah akan melihat langsung.
hitung-hitungan yang kita langsung lakukan, dan angka realistis yang memang harus dicapai. Karena kebanyakan orang-orang di luar sana mereka nggak tahu, ya kan? Yang mereka tahu cuma 940 juta, betul ya? Ya, dan yang mereka tahu juga, oh ya nanti ada inflasi, tapi mereka nggak tahu angka pastinya inflasinya berapa. Ketika mendengar angka 4,3 miliar, baru kaget. Bener nggak? Masa ya sekian loh? Bener Pak, kan kita sudah hitung sama-sama. Ya kan? Data inflasi pendidikan 10% per tahun juga kita sudah bisa, teman-teman nanti bisa cari di artikel ya, teman-teman di internet banyak gitu ya. Inflasi pendidikan setiap tahun di Indonesia. Nah, teman-teman nanti dapatkan, biasanya rata-rata sekitar 10%, teman-teman. Nah, ketika kita lakukan perhitungan ini, teman-teman, bersama dengan nasabah pasti akan surprise gitu dengan angkanya. Ih, masa iya bener 4,3 miliar? Ya, ini terjadi Pak gitu loh. Dan kalau kita nggak persiapkan dari sekarang, maka ya akan sulit nanti untuk, mohon maaf, anak Bapak bisa berkuliah di kedokteran. Ya, jadi mumpung kita ketemu saat ini Pak, ya kan, nah, saya berbagi nih dengan baik ya, dan juga dengan proper untuk bagaimana kita sama-sama bisa merencanakan anak Bapak bisa berkuliah di kedokteran sesuai dengan cita-cita Bapak 16 tahun lagi. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, dengan Pru Cinta seperti tadi kata Bu Pertiwi itu bagus juga sih sebenarnya ya, apalagi Pru Cinta nanti di tahun ke-20 ada yang namanya pengembalian premi, benar nggak teman-teman? Nah, jadi mungkin nanti teman-teman juga bisa elaborasi di sana gitu kan. Jadi katakanlah nanti, oke lah Pak, katakanlah kalau misalkan tadi kata Bu Pertiwi premi kurang lebih sekitar 5 jutaan ya Bu ya per bulan ya Bu. 5 jutaan ya per bulan ya. Nah, berarti kalau misalkan saya hitung 5 jutaan Pak Luki. 5 jutaan kalau ya. Nah, kurang dari itulah Pak ya. Ya betul. Nah, berarti teman-teman kalau preminya betul. Jadi kalau preminya di Pru Cinta 5 jutaan, teman-teman. Nah, katakanlah nasabah menyisihkannya selama 15 tahun ya. Nah, berarti kalau misalkan nasabah menyisihkan selama 15 tahun, berarti total premi yang sudah disetorkan nasabah adalah 900 juta. Ya. So, enggak, ya masih cukup realistis lah Pak, 900 juta nanti katakanlah setelah 20 tahun yang akan datang Bapak mau gunakan untuk menambah biaya kuliah anak Bapak di kedokteran, saya rasa 900 juta itu masih bisa diupayakan ya. Selain itu juga nanti kita akan coba untuk kita mengupayakan hal yang lain. Ya lumayan loh, 100% pengembalian premi di tahun ke-20 itu 900 juta teman-teman. Ya, itu untuk pembayaran premi selama 15 tahun dari 5 juta per bulan. Nah, itu teman-teman bisa sampaikan. Jadi Bapak sebenarnya program ini adalah program yang tepat untuk kebutuhan Bapak saat ini, yaitu adalah untuk bisa menyediakan jaminan akan proteksi bahwa kuliah anak Bapak akan tetap terlaksana ya, sekalipun Bapak mohon maaf gitu ya ada ataupun tidak gitu ya, atau misalnya Bapak terjadi resiko ataupun tidak terhadap diri Bapak. Dan yang kedua adalah jadi sini kita bisa melatih diri kita untuk menyisihkan uang setiap bulan, ya kan? Ya, karena nanti di tahun ke-20 saya harap Bapak tetap sehat selalu, panjang umur. Nanti di tahun ke-20 Bapak boleh tarik duitnya 900 juta. Ya, sekali lagi 900 jutanya udah pakai buat apa? Ya, Bapak bisa pakai buat tambahan uang kuliah anak Bapak di kedokteran nanti. Nah, kira-kira gimana nih, Pak? Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Mungkin ya nggak tahu, silakan Bu Pertiwi, mungkin ada tambahan mungkin Bu Pertiwi. Silakan. 20 anaknya udah tamat, Pak. Ya kan 6 tahun kuliahnya, Pak. Kan 6 tahun kuliahnya kan. Jadi 900 jutanya nanti bisa dipakai buat sebelum dia wisuda, atau mungkin nanti mau misalkan dia mau tugas akhir kan biasanya kan butuh dana tuh buat praktikum segala macam gitu. Ya, tapi intinya adalah kan ini tujuannya untuk proteksi dulu kan, teman-teman. Ya, nah nanti ketika misalkan ada rezeki lebih, nanti kita boleh Pak, kita planning lagi untuk yang investasinya Pak gitu. Namun setidaknya sekarang sebelum kita masuk ke investasi, kita siapin proteksinya dulu. Karena secara fundamental keuangan ini yang lebih penting dari sebelum investasi gitu. Yaitu proteksinya dulu nih yang harus dipastikan. Kayak gitu teman-teman ya. Ya, sekali lagi nih apa yang saya sampaikan bisa jadi ini tidak tepat 100% ya teman-teman ya. Jadi tolong jangan ditangkap mentah-mentah. Ya, teman-teman diskusikan lagi lah ya dengan Bu Pertiwi, dengan teman-teman leader gitu ya, agar benar-benar bisa menemukan formula yang tepat. Ya, namun setidaknya hari ini kita mau belajar nih teman-teman untuk gimana sih caranya menemukan suatu hitung-hitungan yang tepat untuk calon nasabah kita. Karena sebagai seorang financial advisor, kita nggak bisa cuma asal tebak angka ya teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Kita harus benar-benar memberikan angka yang beralasan, angka yang teman-teman ketika memberikan angka itu, teman-teman tahu nih reasonnya apa, angkanya dari mana datangnya, gitu teman-teman sekalian. Oke ya, Pak Alexi masih ada di sini?
Siap, masih Pak Luki. Ya, jangan pingsan dulu ya Pak Lexi ya. Pasti bisa Pak tercapai ya Pak Lexi ya. Karena masih 16, ya, karena 16 tahun lagi nih Pak Lexi ya, masih punya waktu. Oleh karena itu Pak Lexi, nah bersama dengan Prudential pasti nih Pak Lexi ya, kita bisa mencapai impian kita. Amin. Amin. Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu aja kayaknya ya sharing kita hari ini, teman-teman. Mungkin nanti kita akan diskusi lagi, teman-teman, mungkin di waktu yang berbeda gitu ya. Oke, nah mungkin itu aja dari saya, teman-teman sekalian. Apabila nanti ada hal yang ingin disampaikan lebih lanjut, nanti boleh teman-teman kita diskusi lagi gitu ya, baik di grup ataupun secara personal. Oke, thank you teman-teman sekalian, thank you Bu Pertiwi buat waktunya. Itu saya dan teman-teman, dan saya kembali dari Pak Luki. Selamat pagi. Terima kasih Pak Luki. Luar biasa. Thank you Pak Luki. Terima kasih Pak Luki. Thank you teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Luki. Oke, Cek lagi. Ya tenang aja. Terima kasih Pak Luki. Thank you teman-teman. Itu cukup 20 juta premi Lexi, Kak Lexi. 20 juta premi udah dapat 5 juta tuh untuk anaknya. Ya, biar saya buka sendiri aja, Mbak, biar saya. Ada bonanza nih Lexi. Dapat bonanza 80%. Kita untuk diskusinya nanti bisa dilanjut di chat grup aja Pak Luki ya. Boleh. Kemudian sebelum saya bagikan sertifikatnya, saya serahkan sertifikat speakernya dari Pak Luki. Kita ucapkan dulu 3 kali terima kasih kepada Pak Luki. Teman-teman semuanya mohon dibuka dulu mute-nya, diaktifkan dulu. Kita ucapkan 3 kali terima kasih. Terima kasih Pak Luki. Terima kasih Pak Luki. Terima kasih Pak Luki. Terima kasih teman-teman. Wow, ada 200 orang yang hari ini belajar basic financial. Mantap Banget Pak Luki. Pak Luki nggak bisa tidur malam ini dia. Pak Luki tambah semangat Pak Siap, aman terkendali Bunda. Yes. Iya. Sertifikatnya. Wow, thank you teman-teman. Semoga keren nih sertifikatnya. Amin. Sukses buat teman-teman Prucitra semuanya ya. Semoga menyusul nih. Yang lainnya juga semoga menyusul closing ya. Biar makin ramai nih. Betul, Dr. Lausan, di case. Terima kasih banyak supportnya Pak Luki. Sama-sama teman-teman sekalian. Thank you juga buat waktunya hari ini. Ya, oke. Karena sudah waktu, bagaimana Bu Pertiwi, kita sebenarnya masih ada session testimoni sih. Apa kita nanti lanjut besok? Boleh kasih resume aja Bu Happy ya. Oke, resume ya. Baiklah, ya. Saya langsung resume aja Bu ya, biar memanfaatkan waktu ya. Ya, silakan. Resume saya dapat bahwa segala sesuatu tentang keuangan itu perlu direncanakan, perlu dipilah mana yang butuh, memang kebutuhan kita, mana yang keinginan kita. Jadi untuk sebuah tujuan keuangan itu dibutuhkan rencana keuangan. Rencana keuangan itu ada segitiganya, yang paling dasar dan fondasi itu adalah proteksi. Itu insurans pastinya, proteksi penghasilan, agar kuat keuangan kita dan tujuan kedepannya, investasinya pun juga tercapai seperti itu. Dan untuk menghitung lebih jelas juga kita untuk pendekatan ke nasabah juga kita bisa gunakan kalkulator financial. Nanti akan di-share kembali ya, tadi sih sudah di-share sama Pak Luki seperti apa gambarnya, mungkin untuk teman-teman yang telah join tadi nanti di-share kembali. Yang mana sebenarnya kalkulator financial. Apabila tadi ada teman-teman yang sempat ketinggalan, bisa dihubungi lagi leadernya untuk bagaimana caranya menghitung, karena itu kan memang ada singkatan-singkatan seperti itu. Kita artinya itu jangan takut salah, kita coba-coba aja diklik, kan juga ada keterangannya. Seperti itu sih Bu Pertiwi yang saya dapat. Sip. Dan ini juga bisa digunakan untuk dana hari tua ya, sesungguhnya juga Pak Luki ya. Betul. Banyak hal ya. Ya, dana hari tua. Juga kita pengen punya sesuatu, seperti mungkin pengen punya rumah gitu Pak ya.
yang Betul, punya mobil betul. itu juga bisa digunakan Betul. ya, teman-teman. Sebenarnya Betul. tujuan Banyak keuangan tujuan ini lah. dengan segala macam bentuk ya. Ini Betul, bisa betul. teman-teman gunakan. Atau mungkin ada naik haji juga bisa ya Pak Luki ya. Ada Boleh, kebutuhan boleh. lain, Apapun itu. upacara Benar. ya, sosial itu juga membutuhkan uang kan gitu Bu ya. Kenapa? Apapun bentuknya yang membutuhkan rencana yang membutuhkan uang, itu kalkulatornya bisa Betul, dipakai. betul. Yes, seperti itu. Yes, itu yang teman-teman ya, ini jadi sangat bermanfaat dan sangat sederhana sekali ya. Sebenarnya perhitungannya sangat-sangat simpel sekali dan gampang untuk digunakan. Ya, thank you Pak Luki Thank you. semuanya. Terima Thank kasih you. juga Thank you, Bu Bu. Evi. Kita closing statement dulu ya teman-teman. Silakan Bu Evi dipimpin. Baik, teman-teman, sebelum tutup, kita salam sapa dan ucapkan Pancasila. Oke? Selamat pagi. 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 Semuanya ya, sama dibuka videonya biar auranya besok lebih bersemangat lagi. Apa kabar? Bersama ini ya. Luar biasa. Dahsyat. Fantastis. Oh yes. Yes. Lu Citra? Kita masih prestasi setiap hari. Citra diri positif, integritas, tanggung jawab, Integritas, tanggung jawab, antusias. Luar biasa semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung pada kelas BTB 21 yang ke-13. Jangan lupa kita mengurangi kata negatif, perbanyak kata positif. Ingat untuk besok kembali lagi ke kelas ini tepat jam 7 malam di kelas BTB 21 yang ke-14. Dibawakan oleh Dr. Rosen ya Bu ya. Oke. Terima kasih. Thank you. Baiklah teman-teman, selamat malam, selamat istirahat dan stay safe, stay produktif, tetaplah menjadi baik. Terima kasih semuanya. Thank you, Bu Pertiwi. Dr. Lawson, thank you teman-teman. Terima kasih Pak Thank you. Luki. Thank you, thank you. Terima kasih teman-teman. Ya, semuanya.